Kita sambut Gondrong Bang Pras. Lu juga gondrong. Guys, What? gue datang ke sini banyak bawa something Apa tuh sehat? buat kalian. Kemarin tuh gue umroh, tapi ke Turki dulu. Turki. Terus di Turki ada orang jual madu mahal 8 juta. 8 juta. 8 juta Di Turki. di Turki. Nama madunya apa ya tadi ya? Pokoknya madunya mahal deh. Lebahnya lebah ganteng tuh. Di sini sama receh-receh gitu. Sorry ya. Maaf ya. Terus madu ini bikin vitalitas. Sumpah ini gue udah berapa kali nyoba. Kenapa Vitalitas. saya enggak laku? Istriku jauh. Vitalitas kita. Ya. Dibilang kenceng enggak? Tapi Tidur enggak? Standby. Lu gak percaya. siaga. Jadi posisinya enggak gini, enggak gini, tapi gini nih. Always on display nih ya. Iya. Always on display nih. Mana Tio? Siap nyerang nih. Nah, ini nih, biar sebenarnya lebih ke stamina sih. Kalian kan di sini live. Nah, Ini udah Mas Pras buktikan. gue udah buktikan ke beberapa teman-teman gue dan gue pribadi, ke Ari Kriting. Istrinya minta ampun katanya. Kenapa? Sorry. Udah kaks. Ya, Nah, begitu. Si Tio, bininya juga orang Sunda, ngomong apa Tio? Ampun ah. Ampun ah. Dia bilang gitu. Nah ini nih. Siapa yang mau coba? Kalau aku boleh nanya dulu nih. Ya. Alasan pertama Bang Pras beli ini apa? Nah, gua tuh kan bawa tim gua, Tua Kreasi semuanya. Terus ada apa sih namanya? Siapa sih ini yang bawa kita tuh? Ismail tuh siapa? Turget. Turgetnya semangat banget. Ini madu bagus banget ini. Rekomendasi tour guide. Terus gua cek di Google kan, ternyata emang mahal nih madu. Gua lihat racikannya, semua madu dicampurin sama dia ke sini, terus dikasih rempah-rempah gitu. Jadi tesnya pas awal masuk manis, after tesnya agak pahit. 2 jam 3 jam memang ada reaksi ke badan agak panas. Kalau mabok kan panas doang, panas dan keliangan kan. Kalau ini panasnya doang. Setelah itu terserah kalian. terserah kalian tuh. Kan gua nggak bisa Satu ngajarin. sendok aja Bang. Hah? 1 sendok aja cukup. 1 sendok makan cukup. Cuman kalau kita bersembilan di sini ntar kita Kenapa nyangkal mulu sih? Udah lakuin gitu loh. Coba dulu. Semuanya Oke. harus didinai gitu. Semuanya harus coba Bang Pras ya. Harus adil. Ini 8 juta satu botol segini. Satu botol ini. 8 juta. Terus gua ada saffron gua nggak? Saffron ini kayak bunga gitu khas dari Turki. Tapi antidepresan katanya. Oh. Warna merah ya? Yes. Oh, yang diaduk kayak teh. Iya. Itu bisa betul. di makanan tuh itu. Ah, bisa jadi makanan ya? Iya, biasanya di makanan. Pakai saffron merah gitu kan. Iya. Itu biasanya di makanan Spanyol ada pakai itu. Pewarna, jadi pewarna. Iya betul. Jadi pewarna kuning. Betul. Ini dulu kali ya. Ya, boleh bang. Itu juga mahal tuh saffron tuh. Hah? Mahal juga itu. Mahal juga itu. Kok nggak bisa dibuka ya? Ada tisu nggak sih? Dah bisa. Aman. Nah, alhamdulillah. Siapa duluan? Bebas. Mas Pe kayaknya. Let's go. Ketawa juga. Serius gak nih? Mantap. Pokoknya mantap. Ayo, Be. Ini beneran serius gak nih? Wah, Yes. Cukup segitu. Cukup kan? cukup. Jangan masukin. Ini ganti sendok terus. Satu orang Iya, aja, ganti sendok. Gue. Tisu. satu orang aja lah. Satu orang aja. Satu orangnya cukup 9. Kelasnya bawa 9. Wah. 8 juta mahal. Lu nge-DJ nih, set giniin mulu nih. Wah, nggak percaya Berapa Bang. menit kemudian efek itu akan terjadi? Ya 2 jam 3 jam lah, biasanya ya. Biasanya. Ya, iya, Bang Pras menghormati. sumpah. Cobain. Ini yang gua tunggu-tunggu main kesini sih. Mas, Ini tunggu-tunggu. Emang nyuapin sini, emang nyuapin. Kita ngapain? Aja kemana itu? Iya. sumpah. Gua udah bilang, dia nggak tidur, dia nggak kenceng, standby. Standby. Enak. Kalau rasa enak, bukan yang pahit atau gimana gitu. Jadi tahu. Buat stamina juga oke. Sini. Enggak, itu ini dong apa?
Sendoknya nih. Banyak itu di sendoknya itu. Nih, Niko kayak mau banget Niko nih. Ya, coba. Sini. Jat belum. Kelarin sini dulu Jat belum. Oh, nih. Ayo. Nah, satu lagi nih. Emang seperti itu. 2 jam 3 jam. Nanti ya, lu ngobrol ya. Ada yang nopang gini nih. Oke. Kalau Udah. misalnya gue minum besok mau ambil libur, sorry banget ini ya. Ya. sorry Oh di banget sini ya. bisa ambil ambil libur, juga? Bang. Oke. Nih antar mandi pada lama gue tonjokin ya. Hah? Mandi pada lama ntar nih. Ada ngecek-cek dulu. Kan ini pada tidur di sini kan ya? Kocok. Iya. Tidur di sini kan? Weh, pagi rasain bro. Pagi. Berapa lama akan Standby. Gue pernah ya minum ini malam, nggak mungkin seminggu kan? pagi gue bangun. Nah dia tuh nengok ke gua. Ngeliatin lagi. Wes. Masa ditembak? Iya. Yang kocak mau mandi dia masih standby. Selama itu. Lumayan. Makanya harus ada temennya biasanya karena aku sudah punya istri, temennya itu. Terus kalau efeknya kerapat ini apa durasi rapatnya lebih lama? Durasi rapat maksudnya? Kalau sama istri rapat nih. Oh, Durasi rapatnya lebih lama atau sampai minta ampun tadi? lama bro. Oh, Sumpah. Durasi Sumpah. dia main di durasi ya. Bahkan ketika lu kelar sama istri, mandi nih. Nah, dianya masih gitu tuh. Dongak. Oh, Kena siram nih. Begini nih. mana-mana gue rembecan. Oke. Sombong dia, posisi sombong ya. Tuh. Ada sih kita ke Jember malam Cobain, ini. Ger. Nah. Masak lo abis ini, percaya sama gua. Kita coba ya. Si Bang Pas ada sih. Tapi kalau bagus kayaknya gue bisa beli sendiri sih. Ke Turki sih. Tapi ke Turki sih. Rasanya sih madu aja ya. Madu. Belum, sabar. Gak secepat itu, sabar dulu. Nanti. Baru nyampe. Apa ya? Baru nyampe lidah. Gak apa-apa sih, Kak. Kuat nih gua. Kayaknya obeng bira. Oke. Musim kawin. Dikit banget, boy. Bikin standby doang kan? Standby kan? Ada pahit-pahit. Dia standby. Kalau kecolek marah. Kalau kecolek marah. Standby nih gini nih. Kecolek gini. Wah. Berarti standby-nya nih standby defensif kan, nggak attacking kan? Enggak. Dia nggak nyari target kan? Enggak. Defensif aja nih. Nah, tapi kalau sama cowok dia defensif. Defensif. Oh, Nah, kalau sama pasangan baru dia tuh ngamuk dia. What's? Nah, Kok masih ada kecil gitu sih? Sesuai penis. udah nyiapin jawaban. Udah nyiapin jawaban deh. Udah nyiapin jawaban si anjing. oh tapi gua hari ini belum lagi. Belum apa? Belum pakai Lu ini. tiap hari bang. Tiap Enggak, hari Bang. aja. Sekali seminggu aja sih. Sendoknya. Sendok lagi. Sendok semen. Sekali seminggu sih. Kasih centongnya Biar apa sekali seminggu? Hah? Sekali seminggu biar apa? Biar kuat aja. Kan gua podcaster. Ngobrol sama orang. Suka jadi posisi standby dia suka. Tang. Gitu. Terima kasih. Rik. Cukup segini aja nih. Sip. Kayak tukang obat gue ya. Itu mau madu. Dari Turki. Tapi ada pahit-pahitnya kan terakhir. Iya. Isu. Terima kasih guys. Ya udah, makasih bang. Ya. Madu dong. Madu doang. Yang petani madu lu, Arab mana Arab? Serat kayaknya. Tidur ya. Revisi film. Ya, lagi revisi film. Gimana Bang? Terima kasih guys. Udah undang gua guys. Kita emang Makasih dong kesini. Balik dong. Dateng lo guys. Dateng gua. Dari jam 8 gua datang tadi. Iya lewat tadi. Lu pada masih di mall kan? Gua udah di depan. Lewat sini. Depan. Masuk dulu bang kata dia. Kagak gua nyiram tanaman dulu dah.
Nyiram tanah. Kenapa nggak dari jam 8 aja kita ngobrol-ngobrol tadi? Dari jam 8 pagi. Kepagian kalau gitu. Hari ini kemana aja bang dari podcast juga? Enggak ada, khusus buat kalian aja hari ini. Hari ini Anjay. capek ya. Bang, ini kita nanya apa ya? Bebas apa gimana, Bang? Bebas. Sekarang lagi pegang berapa podcast bang? 7 ya? 7? Ada nggak 7? Dulu 7 ya. Kagak pernah gue 7. 5 ya. 5. Sekarang 4. Belum. Kurang 1. Tetap gila ternyata ya. Alhamdulillah. Sehari bisa berapa podcast? Puasa ini nggak ada karena gua udah banking duluan. Tapin duluan semuanya. Karena ada film sama live titik kumpul. Kalau normalnya Normalnya tiap hari. sehari berapa kali? Sehari 3 lah. Sehari 3 tiap hari. Burnout nggak sih gitu? Kayak ini bintang tamu lagi baru lagi habis gitu harus background checking nggak sih? Apa sih? Iya, background check. Kayak gitu. Research. Riset. Riset gue terus sebelum malam gua biasanya sebelum ketemu tamu itu, apalagi yang nggak gua kenal kan. Terus riset dikit. Udah makan madu. Gak perlu. Dapat persenan atau gimana sih? Gembur-gemburin. Kalau riset sebagai host podcaster itu gimana sih, Bung? Apa yang harus dilakuin? Apa kalimat? Sorry bat. Kawan gue udah yang gede nih. Bisa diketok. Anjing. Jangan dekat. Alay tai banget anjing. Langsung kan Loy? Iya. Udah siapin dari tadi tuh. Gak ada notis ya. Sorry. Hitam jalan sama lo. Itu guys. Risetnya gimana bang? Caranya bang? Kalau tamu yang udah biasa ngobrol kayak komika gitu, jarang gua riset. Ya, ntar pasti ada Ngalir aja. Ngalir. Kalau aktor gitu, terus influencer siapa yang kadang gua nggak kenal, gua riset Instagramnya. Kalau enggak gua tonton podcast yang pernah dia main di mana gitu. Lu tonton juga podcastnya dulu. Tonton aja cepet-cepetin aja. Biar nggak ada pertanyaan sama lagi. Iya, ke pertanyaan hostnya aja. Gua. Ada nggak Bang selama ini yang kayak lu pengen banget sama dia, akhirnya datang juga? Siapa ya? Bintang tamu. Akhirnya datang juga. Terakhir tuh Andika Pratama tuh. Andika Pratama kan dia jarang banget mau podcast tuh. Iya. Akhirnya dia mau podcast. Terus siapa lagi ya terakhir ya yang mau ya? Itu doang sih. Gue pengen buat Ariel sih. Iya kan? Duta gitu bang. Itu Ya itu kan? susah banget jadwalnya. Jadwalnya susah banget. Apa emang gak mau podcast kali ya? Iya, Kan ada beberapa orang yang Tapi Bang Adel lumayan sering kayaknya Bang di podcast ini. Masih ada gitu juga. Bisa dihitung jari, Bon. Bisa dihitung jari. susah banget dapetin jadwalnya. Itu paling. Terus kalau ngadepin orang-orang yang jawabannya cuma iya, enggak, besok aja kayak gitu-gitu. Kayak jawaban-jawaban singkat-singkat enggak dikembangin gitu. Gimana triknya? Oh, dari seorang Pras Teguh yang gondrong dan nomadu. Kenapa harus pakai fisik gitu sih? Iya, ada beberapa kali sih gue dapet tamu begitu ya, gue tanya panjang. Dia, ya kerjaan banyak ya hari ini. Kemarin film ada berapa gitu setahun gue lihat. Wah, pemain film berarti. Terus dia, ya itu aja sih. Gayanya gitu. Mati gue tuh. Anjir, nanya apa lagi ya? Tapi ya karena podcast setiap hari, ada aja tuh timbul pertanyaan gue gitu. Dan pas pertama kali salaman tuh udah kerasa sama gue, wah ini lagi kurang nih anaknya nih gitu. Mungkin baru bangun tidur atau emang disuruh manajemennya buat podcast kali. Ada aja kan kayak gitu, sebenarnya dia nggak mau tapi disuruh manajemennya. Ya itu tuh yang berat menurut gue. Berarti by feeling aja ya. Tiba-tiba Bener. muncul pertanyaan sendiri muncul aja. Bener, walaupun ada prompter tapi gue biasanya gue tuh nggak enak kayak podcast nih ngobrol di depan dia nih. Terus ngeliat gini nih, dia nanya terus gue ngeliat prompter. Gak menghargai. Nah itu kan kayak lu nggak fokus ke dia, jadi biasa satu pembahasan kemana-mana tuh jadinya tuh. Nah yang di prompter nggak gue tanyain jadinya biasanya begitu.
Gak apa kan podcast nyakitin prompter boleh. Nggak kan? apa-apa. Kalau nggak riset sama sekali bintang tamunya boleh. Nah itu ada scene itu namanya tolol. Masa iya ada host yang riset gak mungkin. Jadi hostnya tuh selalu pembelaan yang gini. Aku pengen nanya yang ada di kepalaku aja, tapi waktu ada tamunya kepalanya kosong. Tolol kayak gitu. Aku ngeblank cu, gitu biasa. Ada partner gua Ebel namanya. Nah itu tuh jarang riset tuh. Bahkan sampai salah nyebut nama tamunya. Memalukan. Nah, gua tuh yang agak susah nyapuinnya. Ebel Sanca. Kobra. Udah kerasa, cepet banget. Gak naik-naik bang. Belum sabar lah. Ya kan gak secepat itu. Ntar. Tapi kan berarti kan banyak kedatangan tamu yang bisa dibilang di luar fields-nya Bang Pras Teguh dan gak tertarik gitu. Ya kan? Sebenarnya nggak pingin nanya. Kalau saya secara Iya. hati atau secara otak, nggak tertarik lagi sama ini orang, tapi kerjaan gitu. Iya, itu gimana cara sebagai podcaster buat profesional tuh? Itu yang gua riset biasanya. Itu yang di riset. Itu yang gua riset. Ada beberapa tamu yang sebenarnya ya gue manusia ya, kadang kita nggak tertarik aja, lagi tidak tertarik aja gitu. Dan gue tuh by feeling kayaknya enggak deh gue ketemu dia nih gitu. Tapi si channel podcastnya tetap harus podcast sama dia. Iya mau nggak mau ya jalan aja. Biasanya kalau udah duduk di situ sejam kelar sih sama gue harusnya ya. Gitu. Cuman ya gua nggak taruh ekspektasi besar untuk ini harus lucu. Ya udahlah, apa yang dia kasih minimal dapat daging, walaupun daging babi ya udahlah. Haram. Biasa aja. Tapi lu sekarang lu yang milih gak sih bang? Kalau di channel gua pribadi iya gitu. Kalau kayak di Om Ded itu ya tetap diskusi sama gua. Cuman mungkin dari produsernya gue tetap pengen ini Pras gitu. Ya mau gimana, masa gue kerja. Ya. Profesional gitu. Mau nggak mau. Tapi pernah nggak Bang, ada podcast yang nggak tayang gitu? Ada beberapa. Pasti. Ada 6 atau 7 episode. Alasan ada. kuatnya apa? Sampai bisa nggak tayang gitu. Nih sini gue ceritain ya. Oke. Ada satu penyanyi dangdut. Nggak usah spesifik bang. Cowok cewek. Tapi nggak Gak apa-apa lah ya. Gua- Cewek cowok. kan nggak pernah tayang Cewek, juga ya. Dia cewek, doang yang cewek. ngerti ya. Gue cewek, oke. Cewek. Dia doang yang ngerti kan. Nama nggak usah. Nggak usah. Lagunya. Terus cukup pulen lah. Oke nih, oke. Cukup pulen. Nah dia datang waktu itu pakai kemben. Oke. Kemben. Kemben aja tuh. Oke. Nah kan. Minum madu nggak waktu itu? Belum. Oh, oke. Kalau minum madu tayang Terus gua memang mungkin lagi kurang nyambung aja gua menyalahkan diri gua ya. Gua menyalahkan diri gua, kayaknya gua kurang on di saat itu. Tapi gua kepikiran apa ya kata penonton gua tuh nggak yang seksi-seksi gitu guys podcast gua. Coba lu tonton deh. Mana ada. Udah jualan Guanya juga ya. takut gitu ya dengan asal gua dari Sumatera Barat, agamanya cukup kuat. Nah gua menjaga itu gitu, menjaga marwah itu. Ya kan? Tolong dong jaga marwahnya Kaltim. Ya. 4, berapa M? Apanya? Nggak nyambung berarti. Kaltim. Ini. Oke, lanjut ya. Kalian terlalu sibuk di depan ini kayaknya. Kalian terlalu sibuk di depan ini. Nggak baca berita. Terus gue nanya apa? Terus gue nanya apa? Jawabnya apa? Terus ada Ebel kan? Ebel nanya, kamu selain nyanyi bisa apa lagi? Aku bisa split. Masa lagi podcast split aja. Masa lagi podcast split. Ebel anjing. Nggak mungkin, Ebel anjing Ebel. Terus gak usah lah Bel gitu. Coba aja kata dia. Ebel bilang gitu coba aja. Bener, jujur dia split. Split itu tas gitu. Anjir. Apalagi kamu kayang bisa nggak kata si Ebel. Bisa, dia bilang bisa guys. Terus dia kayang. Terus dia pakai kemben, lo bayangin orang pakai kemben kayang kan. Nah, gue diem aja tuh, gue ngeliat kamera terus Yakin lihat kamera. gimana ke situ dikit.
Nah itu tuh gua bilang ke produser jangan ditayangin dah, gua bilang. Maksudnya nggak enak dilihat anak-anak. Itu ada beberapa lah. Tapi nggak sampai ketarik kan? Ketarik bro, ketarik masalahnya itu yang gue bilang. Nih dia pakai kemben, kayang, sama Dongol anjir. Nongol lagi. Tapi dia sakit hati gak? Kan dia udah se-effort itu, kayang lah, split lah, terus tiba gak tayang. Dia ada protes gitu gak? Gue serahkan ke produser gue. Itu aja sih. Tapi itu mah layak untuk gak tayang lah. Makanya gue kalau feeling gue nih kalau itu tayang, kayaknya pertaruhannya karir gue deh. Makanya. Tapi padahal secara obrolan jalan. Nggak terlalu bro, nggak terlalu. Nah, fokusnya di situ ya. Iya. Ini ebel lah gitu. Ini emang asli itu kamu tuh. Asli itu sih juga pam. Gitu guys. Oh gimana? Masa gue tayangin yang kayak gitu? Itu masuk akal lah untuk tayang. Iya, itu yang bikin gue takut. Kalau Starstruck pernah nggak bang? Ada salah satu bintang tamu terus Starstruck gitu. Radit kayaknya dulu pas. Iya, Bang Radit tuh sampai sekarang gue masih. Starstruck. Iya, Artinya waktu itu kikuk gimana gua. pada saat podcast? Ya sebenarnya mungkin ditonton orang oke aja ya, tapi guanya di dalam agak panik gitu, karena pertama kali gue stand up nontonnya Bang Radit. Seniornya lah. Iya betul, sampai sekarang pun kalau ketemu ya begitu. Masih geter tuh ya kalau ketemu. Bener. Itu loh. Kalau kita udah berapa kali loh? 4 ya kayaknya. Nah, menarik nih bahas Aloy nih Bang Pras. Kita mas. Kita mulai. Tolong ceritakan pengalaman Bang Pras Teguh waktu pertama kali podcast bareng Aloy. Sebelumnya, terus researchnya gimana kah, after itu gimana? First impression. Pertama kalinya. Iya. Ya anak gini-gini nih. Aloy seorang orang yang seperti apa sih mata Bang Pras? First impression ya Bang, nggak boleh pas udah Oke. kenal. Iya. Pertama kali gue kenal Aloy, salaman, ngobrol, gue langsung wajar nih penonton dia rame mulu. Karena tipikal dia kan polos, iya kan. Kalau orang polos diajak podcast, seru biasanya, karena pasti bantingannya ke lucu. Karena doi klarifikasi mulu kan, Iya. apa-apa klarifikasi, dan jagonya dia. Kenapa gue undang-undang terus? Apa yang gue lempar dimakan. Lu habis beli ini ya lu? Kagak pernah. Nah itu tuh yang gue tekan terus. Baik orangnya baik. Baik. Podcast sama lu. Habis gua. Bangsat. Kenapa bang? Tahu kan lagi rame tuh masalah itu tuh. Lagi rame banget. Terus tim kreatif gua ngasih alat DJ. Ya kan, Bang Pras ntar ngerecokin aja ngapain kayak gitu. Ya udah. Gua komedian, guys. Gua komedian. Bagaimanapun gua tetap harus menghibur depan kamera. Kan nggak mungkin Revi kan yang kocak-kocak sama Ibot waktu itu. Iya. Gua kunci rambut gua. Gitu. Tayang rame. Gua hanya disikat orang. TikTok. Iya, minimal ganteng mas. Gitu orang ke gua. Dasar mandra. Iya, maksud gua, ya gua happy lah kalau disamain kayak Bang Mandra. Tapi maksudnya sensi ngomong Mandra apa? Gitu. 2 minggu gua. Kan gue cerita gak ada apa. Lu aman-aman aja kan? Lu aman-aman aja Siapa kan? aman? Siapa aman? Gue tuh ngomong sama Ale. Iya Bang Pras kena serang ini. Gue coba bilang, welcome to my world. Bangga. 2 minggu setelah gua iya. dicecer orang itu, botox gua. Botox, laser apa segala macam. Kena tuh ya. Tetep hancur. Habis tuh gua tuh. Ya Allah, meme-nya di mana-mana lagi anjing. Lu podcastin orang berarti pro kontra terus ya Bang? Iya ada aja sih, makanya gua tuh agak hati-hati. Apalagi anak gua udah makin gede kan. Iya. Terus tontonannya dari yang tua sampai yang kecil nonton gua jadinya Benar. kayak ngomong ngentot anjing bangsat, itu mulai gua kurangin. Gitu. Gua pernah ditegur mama di bandara. Terus, ini anak saya mau foto, ya foto. Kamu
kurang-kurangin ngomong entot. Oh, ibu juga ngomongnya entot. Iya bu, aku gitu. Ya udah di situ gue kerasa gitu, ternyata anak kecil juga nonton. Yang nonton lu ternyata semuanya. Semuanya. Dulu awal-awal PWK mah gue bodo amat karena yang gue pikir penonton gue segmented, podcast kocak-kocak begini, siapa sih yang nonton gitu. Dan ternyata orang suka. Itu yang gue kurangin sekarang. Sorry, ada yang badannya udah mulai hangat. Gua Lu ya? Lu mulai anget. Nah, ntar dia dari sini balik ke sini tuh. Leher gua hangat ya. Mantep tuh. Tang, keras. Lu cobain ntar air mancur Kongo. Dar. Dar. Sampai plafon. Close up, gak usah close up udah. terus suka musik juga bang ya? Musik juga Drama, gua. drama. Apa aja sih? B-boy. Tapi drama karena dulu suka bolos terus ke studio coba-cobain. Oh, Sekarang lu dari di band? SMP, SMA so. SMP Jujur keren ngedrumnya, Di jujur. band apa bang sekarang? Di band Bang Pras? gitar, Gitar vokal. sekarang kan? Gitar Gitar vokal. vokal. Betul. Nah, kalau karir duluan komika apa anak band dulu? B-boy dulu gua. B-boy dulu. B-boy, terus ketemu band, ngeband lama, ketemu stand up 2011. Buset, 2011. 2011 betul. kuliah kan 2011. ya? Itu udah nggak ngeband, Iya. apa masih barengan? Masih habis itu kan gua keluar gara-gara stand up itu. Ya gua mengundurkan diri lah mungkin ya di saat itu. Karena kok seru ya, gue sendiri di panggung terus orang ketawa. Terus mulai nggak komit gue sama band gue karena sibuk stand up, keluar udah gitu. Band favorit luar dan Indo? Band favorit luar banyak banget gue. Salah satunya ya Dream Theater gue suka. Dream Theater. Mainnya legenda dia. Indo? Yoi Indo Gong 2000? Kangen Band. Sumpah gue pernah nonton konser Kangen Band. Demi Allah. Zaman Gua walaupun ngerok ya, gua nggak tahu kenapa tuh lagunya asik aja menurut gua. Karena zaman-zaman tongkrongan di gang kan, semuanya nyanyi itu terus kita ngikut. Tuh. Tapi Dewa lah ya mungkin ya, yang paling sering gua denger Dewa. Halo lu? Apa band favorit luar dan Indo? Iya. Indo Peter Pan. Wah. Iya. Luar ini Green Day. Iya. Popang lu. Iya. Aloy dong, Aloy. Halo, kasih tau lah. Halo apa lu? Saya mah itu aja bang, Baskara. Nah, Lu itu dong sama dia. Ngapain gua masuk? Podcast. Kagak mau orangnya. Mungkin ya nggak mau. Penasaran banget sama pertanyaan-pertanyaan lu padahal. Gue juga pengen banget ketemu. Pernah gue ketemu sekali di studio band. Studio band. Gue lagi latihan terus dia ada. Mungkin juga lagi sibuk saat itu Baskara ya. Tapi kenal lah, saling kenal. Kenal di situ salam doang tuh. Gitu tuh. Iya. Baskara, Ras. Ya. Udah bingung mau nanya apa lagi. Bingung gue Nah, udah. Bang Pras. Dari dulu anak band, Iya. terus ke ranah komika. Lu tau dari mana lu punya sense of humor kayak gitu yang lu memilih jalan sebagai stand up comedian? Apakah emang di tongkrongan lu memang tukang yang paling ngebanyol? Apa ada dukungan dari temen gitu? Badut tongkrongan. Temen nyuruh atau lu? Gue sendiri kadang. Kalau udah ini gue sendiri aja yang ngapain gitu. Enggak, maksudnya dari lu memutuskan jadi komika itu atas Itu teman-teman sebenarnya. Karena gua baca buku Radit kan. Baca buku Radit terus temen gua ngasih video stand up Radit. Lu bisa nih kayak gini nih. Masa sih? Gua bilang, coba aja. Coba open mic. Lucu alhamdulillah. Pertama kali tuh gue coba tuh langsung lucu. Nah, di situ gua langsung dapat kenikmatan. Wah, seru nih stand up nih. Open mic kedua gue coba lagi nggak lucu. Nah, kenapa yang nggak lucu? Ternyata stand up tuh ada tekniknya. Open mic pertama gue nggak nulis, udah ngebanyol aja kayak gitu. Open mic kedua gue coba lagi tuh ngasal, spontan uhuy. Terus nggak kena. Ternyata ada banyak teknik di dalam stand up. Udah gue coba. Ternyata harus nulis materi. baru Di situ gue ketagihan apa yang gue tulis. Words ternyata di penonton. Oh, semuanya memang harus prepare. Gitu.
2012 tuh gue ketemu Bang Panji. 2012. Dia ke Padang, gue jadi openernya. Terus dia bilang lu harus ke Jakarta, cobain ada street comedy kompetisi. Ya udah gue coba. Berangkat gue ke Jakarta karena Bang Panji. Kemarin Bang Panji main kesini kan? Iya. Ada salah satu idolanya. Respect. Niko tuh. Idola Niko. Respect. Angin Padang restoran. Panji sumpah kalau udah ngasih semangat bro, kebakar. Gak tahu kenapa banyak komika jadi korban dia tuh. Coba lu harus ke Jakarta. Coba aja ke Jakarta. Gagal. Dia ke Amerika. Gitu. Kater ini. Kenapa guys? Muka udah mulai panas ya? Efeknya emang agak mengerinjit gitu bang ya? Iya kenapa sih? Kayak ngambang aja. Kayak Gua agak-agak ini deh jadinya. Ada gue kayak heran gitu loh kayak gitu. Bawa mulai begitu ya begitu. Titik heran. Lu belum ya? Belum, gua juga. Tapi sekarang masih off air manggung-manggung komika, stand up. Terakhir di Sun Sukabumi, nggak terlalu sering gue sekarang. Mungkin karena kesibukan. Masih mau? Jambore ikut lagi. Jambore ikut. Kalau lebarannya stand up ikut terus Ikut, gue. pasti ikut. Stand up fest ikut. Jambore Oh, masih tetap masih. inilah ya anak-anak. Betul. Sekarang barengan semua tuh ya, ngeband jalan lagi. Benar. Komik Alhamdulillah. masih jalan, podcast Stand up. lagi sekarang. Betul. Nah, kalau sekarang lebih nyaman dipanggil sebagai apa nih? Musisi kah, podcaster kah, atau tetap komika? Komika, Apa ya? Bos? Harus pilih. palu gada. Ustad. Ada nempel band dengan itu juga. Sales madu boleh. Waduh. Podcaster mungkin ya, karena itu kerjaan sehari-hari gua mungkin sekarang. Tapi terserah orang. Tapi emang gila sih podcast Bang Pras, gua akuin gila. Alhamdulillah. Bentar, izin bentar. Ini barang temen saya anget banget deh. Serius banget. Serius. Lumayan. Lumayan. Ini dulu ya. Udah mulai keras dikit nih ya. Belum. Mau kemana mandi? Kayak baru sadar deh. Pegang punya Ini gue. gua pengen kencing orang tuh jadi Punya. Bener kan? Apa-apa. Udah kencing aja. Kencing aja. Masa dikencing? Masa kencing? Ya gini doang. Pegang dikit nih. Kencing aja, gak apa-apa. Gue rain ya. Ya kan Jember sini. Emang iya? Iya, juga pengen punya lo. Oh belum. Masa gitu sih? Masa gitu sih? Yang dong apa-apa, konsep apa-apa dari Kita kan sahabat. iya tahu sahabat. Kan kita sahabat. Emang lu udah mulai ini? Mau pegang. Allah. Anjing bot. Cium. Masa ditowel? Iya, tapi udah mulai panas sih guys. Suges sih ntar suges nih mah. Enggak. Kagak. Lu udah kayak masih biasa. Lu udah mulai panas? Belum kan? Oh berarti reaksinya cepet ke badan lu ini. Oh, dia jarang minum sih, lu jarang minum alkohol ya? Iya, Jadi reaksi cepet. Cepet Oh ngaruh ya? Oh. Ngaruh. Semua obat, bius, kalau lu alkohol sering minum jadi lebih lama. Kebas ya. Iya. Iya. Tapi lu juga nggak tahu bang kandungannya apa ini? Bisa ada. Dia udah ngomong. Nggak tahu pokoknya waktu gua di depan gua banget sih dia masukin madu apa habis itu Diracik depan mata. iya rempah nih 8 juta gitu. Kursnya beda. Weh, gue di Turki berantem sama bini gue nih gara-gara madu anjing ini, maka gue bawa kemana-mana nih. Tiap gue diundang ayo habisin. Gue nggak mau ngaceng sendiri. Gak apa-apa. Total gue ngabisin madu ini 25 juta. Nah, gue nggak tahu. Gue datang ke situ, terus dia. Juta tuh berarti. Ini ada madu ini ada madu putih bagus untuk anak. Kamu mau? Mau. Gue bilang, oke sini. Cat. Orang rame di tempat beli madu itu, banyak orang Indonesia juga. Mulai foto-foto. Gue takut mengganggu kondisi di sana kan. Gue balik ke bus. Gue bilang sama bini gue, titip ya. Bayar aja ini. Oke.
Gue tunggu di bus, balik-balik ngambek gitu anjing. Tunggu masukin ini. Set. Duduk diem aja lama. Kita mau ke gunung es gitu. Kan harusnya happy kan. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Madunya udah. Dah. Anjir, kenapa emang? Ya lu pikir kali beli madu doang 25 juta? Anjing, 25 juta, gue juga nggak tahu. Itu buat apa sih madu-madu ngaceng itu? Anjing, malu banget gue itu, anjing ya. Masa gue titit 25 juta? Nah, makanya gue bawa kemana-mana sekarang. Ini madu mahal dan sudah terjamin, tolong masukin ke mulutnya. Jujur panas. Belum mau push up? Push up belum? Sih gua bentar lagi nih push up. Itu Ngambang. Ya kan ngambang aja udah. agak nyeng gitu. Ngambang aja. Nah, gue biasanya sama Zafron itu tuh. Zafron gue masukin ke gelas, kan air panas, masukin ini pagi. Gak berasa tenaganya. Emang lu ada apa sih? Kok? Gelisah gitu. Kenapa ya? Suges kenapa sih? Suges kali ya? Suges kali ya, kali. Suges jadinya. Iya memang panas, tapi kupingnya merah tuh. Jadi suges. Itu ngaceng ya? Belum. Lu buat? Enggak. Gue agak berotot dikit aja. Urat keluar bang. Suges itu. Ya siapa tahu. Apa? Habis ini kuat. Bang Pras pernah streaming nggak, Bang? Streaming. Iya, live Itu streaming. yang live titik kumpul ya? Live titik kumpul sekarang. Tapi gue lagi happy main ini. Delta Force. Oh, gue nonton Yang mobile. Betul, yang mobile. Iya, TikToknya Tua Kreasi. Jujur, gue jago banget sih guys. serius. Jago banget. Tapi mobile. Gua. Mobile. Kalau karena gue mainnya pakai giro. Kalau di PC itu kan nggak bisa giro kan. Nah jadi tolol gue. Kalau ini kan bisa ngejar orang begini-gini, jadi enak. Apa? Kalau Ada yang main mobile lebih gampang. Mereka PC. kita PC. Kalian PC. Iya. Gua ini. Jangan ngomongin Delta Force bang. Kita juara. Iya. Jujur mantep sih. Mantep. Oke. Dari dua tapi dari dua. Dari dua kan. Kalian kan sempat kompetisi itu ya? Iya. Gua kan anak-anak kantor yang ngasih tahu. Tuh kalian main ini, gue cobain kan. Set. Tolol, gue udah lama nggak main FPS. Terakhir itu kan PB. Bawa kakinya tepet. Oh, anak PB dulu bang. PB. Ini legenda sih. Nah, itu laron yuk. Bawa kaki tepet. Di kaki TP. Oh ini. Itu mah hidup 24 jam. Tuh, mainan anak gua itu sekarang tuh. Jadi pintil pakai stick. Bang Pras asli Padang ya bang ya? Padang. Bokap nyokap asli. Ada sukunya bang. Tapi kan dari ibu kan. Iya dari ibu. Apa suku kita ya? Gak tahu. Pokoknya orang Minang ya gua. Bang Pras juga punya restoran kan? Pesan Padang apa? Gua bawa tuh. Ah itu maksud kita bang. Gitu. Oh, yang banyak itu punya bang Pras. Bisa beralih jadi punya bisnis F&B gitu gimana? Saya izin toilet dulu ya. Gua juga nggak pede awalnya bikin tabura itu. Sangat tidak pede karena gua nggak ada pengalaman dagang makanan. Oke. Terus jujur awalnya diajakin tretan muslim. Oke. Meeting di rumahnya mau bikin ini enggak kalau lu ada duit coba ada duit dingin puterin tuh bisnis apa gitu. Makanan yuk udah sukses nih di bebek carok gua. Iya. Sombong ya, nggak perasaan gue ya. Gua nggak pede. Gua bilang coba dulu. Ya udah coba makanan yang dibikin sama partner gua Mas Nanang namanya. Tapi gua nggak pede. Terus gua bilang gua ada masakan nih, masakan nyokap gua. Istri gua bisa masak. Coba yuk. Terus kita riset, coba masak. Pada suka karena ada kecombrang dan ayam kecap gitu kan. Udah terus buka Desember tahun 2024 ya Bi ya. 2024 udah itu rame Pak. Alhamdulillah. Nggak nyangka gue serame itu karena gue jarang bikin kontennya ya kan. Ya udah di Instagram taburainya aja gue sendiri di postingan gue nggak ada yang ini taburai bla 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 nggak ada. Terus alhamdulillah gue baru bikin juga Kejar Storan namanya. Itu apa maaf? Cafe
Kafe tapi 24 jam dari podcast di Tebet. Tebet. Dari Smabel kok. Kan Smabel Tebet. Orang asal Semabel. Mana Tebet dalam ya, Bi ya? Dekat stasiun Oh, Tebet. iya. Dekat stasiun Iya, Tebet. dekat-dekat, iya, Betul, di situ. Wah, boleh main-main 24 jam. 24 jam. Nah, di situ boleh nongkrong tuh, ada wifi. Di Tabure nggak ada. Di Tabure emang tempat makan. Sejam lu nggak cabut-cabut ada pelontar dari bangku. Gadget. Betul. Bentar. Kok cepet? Pipis. Oh, pipis. Bang Pras coba, sorry Gesek Bang. dikit. Gini Bang. Kenapa ini? Tebel nih. Wah, anjing tiba-tiba bener lagi. Lu percaya nggak ini tuh ngaruh? Aku pernah nyebor kaki sih. Hah? Gue percaya ini. Gini. The Jack. Bukan ini. Iya, kata kamu ukuran kan? Oh, ukuran. Gimana Iya. Bang? Ini dari ini ke sini. Dari sini ke sini. Coba lu ukur sekali-sekali Bang. Ini Iya dari sini. Jadi kemari kita- tuh. kita giniin? Iya. Itu pas. anjing. Wah. Anjing. Sumpah. Itu teori dia kan? Ya. Teori dia. Lu enggak ukuran tangan aja. Coba. Gede banget. Niko jujur imut. Masa gue imut Niko banget. jujur imut. Sama. Emang iya ya? Udahlah. Iya. Katanya ya. Udahlah nggak usah ke gua lah. Coba. Coba dulu. Ale gede nih, ale gede nih. Ale. Aku ya nggak jadi pengen bikin kayak gini-gini. Ntar orang pasti Boleh Mas Pin. Gede emang Gila sih dia. Panjang dia. Gila, Dia teori dia. Gila sih. Nah, tadi Bang Mas gua teorinya. Enggak, siapa yang ngomongin Enggak, tadi? teori gue gini. Nah, Gini gua. ribet tadi. Wah, nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Ini mah standby. Berarti digini. Ini standby. Ini sih. Punya Niko lebar kemari. Masih gemuk. Talenan. Main di lebar, main di Masih gemuk kan? main di diameter lu. Gue baru tahu dah. Oh, oke segini. Lagi nonton pasti lagi. Gue yakin lagi begini sih. Yang di kamar sendirian langsung tuh. Langsung praktekin di kamar Buat tuh. lu lumayan sih buat. Dikasih angkat gua. Yang di kamar sendirian coba testimoninya bener gak? Coba Bener nggak? coba tes. Teori Bener nggak? nggak? Teori Brevi bener gak? Tapi Teori kan gua, anjing. harus di ngansengin dulu. Apa mau kita ke toilet semua? Ngukur semua. Wah, agak janggal sih. Bener ya. Itu ada mitosnya begini. Tapi gue iseng coba ukur, lah bener. Oh bener ya. Iya. Mitosnya ini yang buat ngukur itu lu Dari tangan lu sini nih kelihatan. berarti ya? Iya, dari sini. Oh, baru tahu nih. Fun fact terbaru dari Icong nih. Bener anjir. Bener anjir. Gimana tau lo teori gue? Enggak, maksudnya kan ini pada kacang semua. Pada lagi kacang semua. Udah kayak ada tombolnya. Coba ya ukur. Masa kan kesimpulan cowok? Cengang nih. Ibu bangsat. Ibu-ibu, bercanda ibu-ibu. Sampai ada yang ngasih emot begini. Ayo stikernya belajar emot. Ayo guys, semua kasih emot ini guys. Aduh. Bohong, bohong. Tuh, kelebihan punya gua kata dia. Lu sombong. Sombong. Bahas Tadi aku baca ada yang ngecek pakai tangan temennya ya, goblok. Gak gitu caranya, Tapi ada yang pernah coba-coba yang gedein enggak? Jujur di sini. Belum. Tadi mau pakai Minyak lintah. daun. Daun apa? Daun apa ya? Daun Papua tuh buat gedein emang. Tapi di Gue mah bengkak doang. bengkak, tapi di katanya sih dililin. Iya, setahu gua tuh Panas bengkak, kan, bener. bengkak. Jadinya gitu. Gimana? Temen gua komika, jujur ada beberapa yang Bentar, Bang Pras pernah gak? gua nggak pernah, nggak pernah sama sekali karena temen gue yang udah duluan kesana terus ngajak gua tanya caranya gimana, dipijet, Iya, diurut. dipijet. Ya gitu. gede sih di bibir. Yang pijet bapak-bapak tadi. Langsung gede bang hari itu. Apa Gua itu gede sih dan sayangnya dia tuh diikat. Ujungnya diikat, setelah dipijet diikat. Jadi kan ungu dia tuh kan. Darah gak ngalir. Darah nggak ngalir. Pas dibuka itu gede. Gue sebutin dia namanya Arif Alfiansah mungkin kali. Badan kecil tuh ya, badan kecil. Nah, saya waktu itu lihat set. Wih, aneh banget tiga kakinya. Permanen. Hah? Permanen. Enggak, paling ya
sebulan lah ya. Iya, itu mah bengkak jatuhnya coy. Bengkak doang. Tapi yang mijit bapak-bapak ya agak santai bro, dia ngajak ngobrolin politik. Menurut kamu siapa yang menang? Lagi pilpres. Menurut kamu siapa yang menang? Aduh nggak tahu pak. Aja. Yang kopi ceritain apa tuh yang kopi dulu? Yang Ada yang bilang yang kopi ceritain Bang Pras. Yang kopi mana? Gak ada sih. Ganti topik dong, nggak nyaman tuh. Orang nggak Ya nyaman. udah ganti topik ya guys ya. Sorry ya guys ya, sorry. Warna ini kurang ajar anjing. Apa katanya? Gini tapi emot gini tapi tangannya agak coklat. Gelap semua. Gua warnanya ini anjing. Ganti topik lah, ganti topik. Kayak lah. topik. Nah, Ganti topik, maaf ya guys. sebagai gue bisa sebut podcaster profesional ya, Bang Pras. Gimana caranya kita karena kita bersembilan tuh juga butuh nih ilmu-ilmu seperti ini. Teknis. Gimana caranya lu membuat let's say lu yang kayak tadi dibahas ya, contoh lu tidak tertarik atau topiknya kurang menarik buat lu, tapi lu tetap harus nyaman dan lu harus ngulik. Ya. Gimana caranya buat tamunya juga berasa nyaman dan akhirnya dia mau cerita, terus akhirnya topiknya tetap menarik. Tetap jalan. Ada gak lu satu Trik. khusus yang lu tanemin? Nih, Ada. caranya. Gua pas dia datang biasanya nggak langsung podcast. Kalau yang baru kenal nih, gua mungkin ketemu, gua ajak ngobrol dulu 10 sampai 15 menit. Nah, di situ tuh gua tahu nih anak arahnya lagi kemana nih gitu. Nah, jadi nggak pas dia datang, oke, langsung pasang clip on, kalau nggak kasih mic apa segala macam. Selamat datang. Dia pasti masih canggung. Masih canggung kan, manusia datang, gua aja adaptasi. Datang ke sini dulu gua lihat-lihat apa gitu. Nah, mereka kan juga pastinya begitu kan. Apalagi kalau dia tahu ini podcastnya penontonnya banyak. Biasanya mungkin dia grogi atau gimana. Nah, guanya biasanya ngajak ngobrol dulu 10 sampai 15 menit gitu. Ya, dan itu yang lu lakuin ke gua sih waktu itu. Iya kan, Karena gue pada langsung itu gua deketin juga lu, lumayan gue ajak grogi. ngobrol. Nih anak gimana nih? Pada dasarnya gue lagi pengen nyari arah lu lagi kemana nih, gitu. Tapi jujur itu ngebantu sih, gue pernah ngerasain. Tapi mostly bisa pernah ngerasain ngerasain. gitu gak sih biasanya? Iya, Mostly biasanya sering ngobrol. keseringan kebanyakan kayak Banget. ya off camnya sebelum mulai kayak datang dulu ngobrol dulu. Betul. Gue pernah podcast, nggak diajak ngobrol dulu, langsung masuk ke studionya. Nah itu gue tuh mati langsung. Mau lu udah sejago apapun, ya ngobrol dulu ke bro. Apalagi nggak kenal ya. Iya. Itu tuh enggak. Lu gimana? Oh, dia Ngajak tuh, ngobrol. dia tuh kadang Lu kan ada podcast kan? Ada. dia tuh kadang ya ngobrol masih, aku takut pertanyaanku keluar, nanti aja diajak ngobrol di atas gitu. Ya boleh gak sih kayak gitu Bang? Boleh, gue sering banget. Gue lagi ini Karena jangan dibahasnya di pasti podcast kayak gitu ya. iya, gue tanya, terus nanti pas di podcast gue tanya dengan bridging yang berbeda. Gitu, dengan Berarti bridging yang sah-sah berbeda. aja. Bener. Gitu aja. Sah-sah aja, nggak apa-apa. Ya, apa? Atau enggak, biasanya gue jujur aja. Tadi di backstage gue nanya ini. Oh, iya. Emang bener? Udah jujur aja, kenapa? Gak ada masalah. Tanya aja udah. Ilmu tuh. Tapi kalau di sini kita tidak pernah tahu siapa tamunya. Jadi langsung Iya, tahu. kalau Kalau langsung- maraton ya, tiba-tiba kayak Bang Pras itu kan ada yang Kayak hari ini nggak tahu. beberapa doang yang tahu. Iya, beberapa tahu. Wah anjir, berarti kalian pengalamannya lebih cepet dong Tapi harusnya. kemungkinan DTR lebih gede Bang. Iya. Gede banget. Kita Apalagi ini live stream lagi. Kalian pernah DTR di sini? Sering. Oh iya. Banget. Sampai bingung gitu. Kan kalian rame gitu. Kayak siapa yang mau nanya pun kayak Oh iya. kayak gitu lebih serem. Semua punya pertanyaan tapi bingung ntar. Iya. Takut wah ngapain gak ya, siapa yang mau nanya nih sekarang nih gitu. Terus kadang kalau misalnya ada yang nanya pertanyaan yang basic dicengin. Nah, ada misalnya kayak Mas tadi habis dari mana gitu kayak basic doang pertanyaannya. gituin. Nah pas dicengin, biasanya yang dicengin juga kicep tuh. Iya. Akhirnya yang Kicep. saya bintang tamu balik gak nanya lagi dia. Wah, jangan kicep. Gue punya podcast Titik Kumpul berempat. Ari Kriting, gue, Mamat, Abdur. Nah itu tuh biasanya siapa yang lagi on fire aja. Nah kita support. Kita support dan pasti ada keset dan pasti Semua dihancurin di sini semua keset. Ini teman sendiri. Ini semua keset, even Arab pun keset di sini. Gak ada yang keset. ya saya begitu Mental sih. peduli aja. Mungkin karena kita keuntungannya karena kita bersembilan kali. Iya, iya, Jadi iya. kayak bang pertanyaannya itu banyak sebenarnya. Iya. Nah, nih orangnya muncul. Oh
Madu. Coba dulu. Enak banget sumpah. Gua beli ini di Turki khusus buat Lem. Gua di Turki. Iya, sendok dong, sendok yang punya nih acara. Sendok dong. Enggak mau. Udah coba dulu lah. Coba dulu. Hargain lah yang kamu. Enggak, gue tuh mau cobain padangnya Prasegur. Taburan. Kesana dibelokin Terima gadget kasih. memang. Bisa. Nasinya dicampur madu bisa. Tapi Mas Pras, gue mau nanya, Mas Pras kan musik iya, komika iya, podcast iya, Gondrong katanya iya, sekarang film. mau ada film juga. Itu Iya. bagi waktunya gimana, Mas? Pengusaha iya. Pengusaha iya juga, usaha F&B iya. Apalagi akhir-akhir Hah? Dukun mah Ari Kriting. Maksudnya kan dan semuanya berjalan bersamaan gitu maksudnya. Itu gimana itu? Nggak apa-apa, gue happy. Karena niat gue pertama kali datang ke sini kan nyari duit, bro. Kan gue dari Padang. Terus ketika gue banyak dapat kerjaan terus harusnya anjing banyak banget nih, kapan waktu buat gue tai nggak ada kerjaan, jilat dengkul lu. Makanya gue biasanya udahlah terima aja. Ya capek tuh pasti ada capeknya, tapi ya udah kan ada madu kan. Kalau lagi Berantem ya, berantem banget ya. Saya bernaut nih. Liburan anjing, gua. capek nih Liburan. Oh, liburan. Jalan-jalan. Kemana? Iya, keluar gue biasanya. Dalam negeri atau luar negeri? Kemarin ke Jepang Ya ya? dua-duanya lah. Belum ada ke Jepang. Ke Turki itu, ke ini. Umroh itu kan tuh umroh ibadah. Thailand gitu. Oh, Thailand ya. Thailand. Lain gitu dong. Tapi ya 4 hari lah, 5 hari cukup sama selagi bisa sedot mah kerjaan sedot deh. betul. Kapan lagi? Jatah liburan tuh Bang Pras kasih berapa hari? 5 hari lah sebulan paling ini. 5 hari sebulan. Kadang sebulan juga nggak ada liburnya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau udah capek banget, bulan besoknya mungkin gue cari waktu kemana kayak gue, atau enggak ke Padang, balik ke rumah tuh rasanya, balik ke kampung tuh rasanya kayak ngecas banget sama gue. Bener, balik ke kampung, nongkrong lagi ke warung. Dulu waktu kecil-kecil belajar ngerokok, seru. Berarti keluarga di Padang semua. Bapak masih di Padang. Liburan tuh juga main sama anak main bola tuh, liburan tuh Nah gak itu enak banget sama gue Gua tuh, selalu sangat seneng tuh ngeliat menyenangkan sama gue tuh main bola sama anak gue. Itu mungkin ya yang paling happy gue. Kerja ya sih. Nongkrong udah jarang gue, Ada waktu sih, lebih kalau ada waktu ya. Ya, soalnya kan Nongkrongnya di tempat kerja mungkin jadinya. Bener, kalau nongkrong sekalian begitu ya, sekalian. Kalian iya. habis juga bro, nongkrong tuh habis tenaga. Lu kayak gini kan juga capek sebenarnya. Capek. Nah kalian nih tiap hari begini, pertanyaan gue 30 hari, siapa yang udah burn out? Itu yang tadi datang sih. Kalau kalian biasanya ngapain? Kalau udah burn out kayak gini? Baringan aja. Kita kan Tapi ini mah bebas ya. Iya. Main masuk, main HP. Gak harus yang isi mulu gitu kan. Iya. Masih nyantai, masih nyaman. Tapi di season 3 ini juga challenging ya. Karena season 2 tuh menurut kita viewernya tuh udah ke-create, udah kebentuk. Iya. Udah ya walaupun ada lah ya dari 10% yang nuntut-nuntut tuh ada. Tapi mereka semua udah ngerti kalau kita lagi capek. Nah, karena ini 10 kali lipat lebih besar lagi bubble-nya. Jadi banyak yang baru tahu bang kalau ini tuh apa, kok pada diem, kok pada main apa, duduk, jadi pada kita harus tiduran. jelasin ulang kalau tuh kita tuh Oh ini gini. mah kalian kadang masih ngejelasin lagi. karena banyak yang mungkin baru banget tuh sekarang. Dia nggak ngikutin yang dari sebelumnya. Bang, 3:30 pagi kita pada main apa? Ya elah streaming gini doang. 3:30 pagi Masih mau ada ngapain? aja gitu. Ya maksud gua mau jadi babi ngepet. Udah Iya istirahat sih. bang. Gitu Gua nonton kalian ya. Gue sebagai komedian, podcaster kan yang harus selalu setiap detik ngasih punchline gitu ya. Gue ngeliat, wah berat sih. Gue ngebayangin gue di sini. Capek pasti bro. Kan pasti kerjanya 24 jam. Tapi makin kemari mereka udah makin ngerti. Iya. Makin oh ya mereka kadang-kadang malah kalau kita terlalu sibuk disuruh ya. Udah istirahat dulu bang, ada balik viewer. Gue perhatian. Nih, gue baru tadi pagi. Iya. Kan gue bangun tidur gue sendiri kan, duduk di sini. Terus sama Araf bangun. Jadi power bank Niko itu, jadi kan kita tidur di bang bed nih bang. Iya. Power bank Niko tuh jatuh ke lantai. Jadi di lantai jatuh. Persis jadi di bawahnya Niko tuh gue mas di bawah. Sebelahnya itu power bank jatuh. Ya, gue lihat power bank Niko jatuh. Gue biarin aja di lantai. Gue pikir ya udah ntar Niko juga turun. Bener. Dia juga bakal ngambil Iya. gitu. Kayak ya udahlah power bank aja gitu kan. Gue duduklah di sini. Di depan sini udah chat nih.
itu handphonenya Niko jatuh. Gua diemin, gua kacangin. Itu handphonenya Niko ambil dulu. Jadi kan maksudnya pas giliran ada orang yang bangun, datanglah penonton yang baru masuk. Iya. Jadi ada yang ngikutin kita tidur nih. Giliran udah ada orang, viewersnya nambah nih. Iya. Gitu lagi. Itu HP-nya Niko jatuh gitu kan. Terus gue bilang, udah guys, itu biar itu kan powerbanknya Niko. Ntar Nikonya turun, ambil juga, ya udah gitu loh, powerbank aja. Gue taruh di atas juga Nikonya nggak pakai gitu loh. Niko lagi tidur. Muncul lagi satu jam, gue pesan sendiri. Gue ambil. Nih powerbank gue bilang, gue taruh di sini. Gue bilang, gitu loh. Lu kan ganggu ya? Ganggu banget. Apa dia? Gue diemin, gue liatin powerbank Niko. Kesel sama Cecep. Berarti lu masih ngaruh ya begini. Oh, bacain banget ya. Esensinya kan sebenarnya di interaksi dengan penontonnya sebenarnya gitu loh. Jadi dua-duanya saling perhatian. Yang si ngomen perhatian. Lu juga perhatian sama komentar. Bodoh amat. Tapi lihat. Terima kasih. Hah? Kamu terkenal ternyata. Sangat. Parah. Gua ngefans banget dulu sama lu. Sumpah. Gua ya bikin mati. Nih, fun fact. Gua kasih tahu sama lu semua. Gua bikin mati penasaran salah satunya karena Arab bareng Tretan Muslim. Ada mati penasaran. Lu nggak tahu mungkin. Nah, duduk sini. Udah nanti aja lu tonton. Konten jekes-jekesan dulu. Sini. Makan pedes-pedesan. Wah, gua ngikutin lu tuh dari yang tinta ini, tinta pemilu, bisa hilang 2 hari, tapi cintaku padamu selamanya. Ikutin. Jadi gua banyak ngambil konten apa yang Arab bikin sebelumnya, terus gue bikin lagi, biasanya begitu. Dulu ya pas awal-awal nyari viewers di YouTube begitu gue sama Tretan Muslim. Dan paling sering ngasih ide tuh Muslim. Arab dapat silver play button. Nangis bro. Ntar kalau kita dapat, kita bakar silver play-nya. Itu gara-gara dia. Punya dia dibakar juga. Hah? Punya dia dibakar juga. Lu bakar juga. Terakhir. Gold play. Sama goldnya, iya bener. Lu makan pedas. Sampai pingsan waktu itu. Siapa itu tim lu? Oh itu yang sama Samsolese. Itu gue juga bikin. Gue pesen juga, lu pesen level 10. Gue level 100. Emang bener mati sih. Gitu, Arab. Bang Pras minum americano? Aman ini aja. Mau kopi? Enggak, udah. Ya boleh. Bentar. Gue tuh pernah kali nonton Mas Pras tuh yang itu yang makan di Indomie apa ya? Bang Ade. Iya Bang Ade itu iya. Buset cabai HP. Oh, gue nonton dia dulu sampai enak-enak, Cok. Gila. Mati situ. Mati situ. Masih dibayar gopay kita itu, bro. Mau keluar sebanyak itu, gua nggak tahu itu adsense berapa. Itu per video bang? Per tapping? Per video, per tapping. Terus gua kan udah punya anak, udah punya bini. Terus syuting gopay jalan 200. Bini gua bilang, ini kayak gini terus lu makan kayak gini, yang ada mati. Gua tanya sama Muslim, gimana nih Slim, duit kita segini doang. Tapi benar kata Muslim, viewer dulu bro, famous dulu bro. Habis itu duit akan ngikutin. Alhamdulillah setelah mati penasaran, Muslim gabung job. Saya tinggal. Goblok. Nah itu gimana transisinya bang? Abis Bang Muslim sama Bang Coki, lu sampai jadi podcaster kan transisinya kayak gimana? Iya, gue sendiri, terus gue banyak bikin konten di Padang ya, bikin sketsa. Yang pecah pariuk ya? Iya. Terus nonton juga itu. Tahu aja. Gua ngikutin banget dari masih kompetisi. Itu segmented banget sih, bahasa Padang soalnya kan. Udah gue struggle banget ya saat itu, struggle banget sih. Mau pulang malu. Pulang rindu. Pulang rindu. Untungnya ketemu PWK sih, gue terima kasih banget sama PWK. Gitu, maksudnya ngasih tempat bermain gue di saat itu. Dan gak ada kepikiran juga seramai itu kan. Karena yang gue undang awalnya ya komika-komika aja. Terus belum ada set yang kayak warung gitu kan. Tapi itu asik banget sih bang. Ya benar. Makanya Banget Indomie. bener. Siapa yang buat Indomie namanya bang? Gue lupa. Yanti. Yanti. Gitu. Terus
ya 3 tahun lah gue di PWK ya, alhamdulillah sangat membantu gue, terus sangat banyak ngasih ilmu sama gue sampai bisa sendiri deh. Tapi sekarang podcast yang lo kerjain jadi orang-orang yang mau kerja sama itu jadi kasih ekspektasi nggak bang? Harus kayak PWK kan segala macam. Enggak sih, guanya yang biasanya ini nggak akan bisa kayak PWK lagi, gue bilang. Itu udah legacy yang kuat banget menurut gue. Jadi ya sekarang pun gue nggak mau yang arah-arahnya mungkin ke warung gitu, gue ya cari yang lain mungkin ya. Gitu. Iya banyak banget ilmu di PWK. Cuma di bengkel set itu punya lu sendiri kan, lo Ya kreasi. gue. Itu alay dah. Iya yang aloy kan. Yolaknya dari situ. Oh iya. Namanya. Iya. Gitu lah. Lu kan pernah podcast sama gue sekali ya? Iya sekali. Ustaz Dorot itu kan Ustaz Dorot. Sama Apple ya? Iya. Yang ngomongin tato titit. Ngomongin pamer tato ya? Iya pak. Sekarang kita juga punya. Iya. Siapa ada tato titit? Gue bertiga. Gue Alay. Anjing bener. Sama Alay. Alay bertiga sama. Anjir bener. Apa itu yang bikin mereka terkenal ya? Siapa yang punya ide? Nggak ada, langsung aja. Siapa yang ngedein ya? Lu ya? Itu lagi ada tato, habis itu tato Iya siapa yang ngedein ya? lu ya? Lu, Iya, dia. Iya lu. Tato bareng bertiga di kaki tapi Aloy juga sama posisinya. Enggak sama, posisi beda, cuman sama bentuk itu. Gambarnya gambarnya sama. Trio titit nih. Iya. Kita emang suka coli gandeng. Serius coli gandeng. Madu dulu dong. Madu dulu dong. Coba gini lah. Coba gini lah. Bro, Arab bro. Cong. Gimana? Menurut lu? Bisa picong ya? Masa katanya. Kalau gua jujur Ukuran. ada mitos yang kata orang bener kalau buat ngukur rem tangan lu tuh dari sini ukurannya sini itu benar. Aku ukurin. TP gini. TP coba TP. Mur. Dar. TP gede sih. Dari ukuran badan, tulang, tinggi begitu ya wajar. Bang Pras, Ya. dengan segala kerjaan yang lo jalanin dan puji Tuhan alhamdulillah semuanya sukses. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih musik atau podcast? cuma satu nih dari semua bisnis, musik, podcast, Stand up. stand up, cuma satu doang. Ya, apa lu? Andaikan. Bisnis F&B. Bisnis. Bisnis. Lu tinggalin semuanya tuh. Gue nggak expect lu jawab. Bisnis F&B. Biar menurut nyantai gua. itu sangat-sangat sulit. F&B. Tapi gue sangat merasakan impactnya ya. Gitu. Iya. Gue nggak tahu setahun ini sebenarnya F&B yang bikin bantu perekonomian gue. Oh ya. Oh, dari sisi 3 kali lipat mungkin. Ya menurut gue podcast oke lah ya gitu buat bergantung hidup. tapi kan capek ya di depan. Iya benar. Oh iya sih. F&B Iya sih. gila. Iya sih. Itu kan selalu kita bahas juga. Iya sih. Harus punya satu Depan mulu, depan. passive income ya. Nah lu juga gimana? Capek nggak depan kamera terus? Lu kan sangat senior nih di sini per YouTubean. 16 tahun. Capek nggak lu? Capek sama depan kameranya enggak. Capek dari ini sih. Dari luarnya sih yang capeknya. Bukan dari kalau guanya biasa aja. Kalau guanya mah nggak capek gitu. Emang suka aja. Emang suka. Cuma Tapi capek impact dari luarnya aja yang apa sih? Kayak gitu Contohnya. Dari pancing. Udah iya aja. Burn out. Enggak Dengan juga. hal yang di luar. Enggak juga, cuma kayak dah gitu. Kayak gitu aja sebatas itu aja. Podcast tuh kalau gue pribadi kalau udah ngobrol sampai 4 episode pulang tuh gue di kamar sendiri. Udah nggak bisa gue tuh kalau Train. ngobrol-ngobrol tuh gue nggak bisa gue. Termasuk bini gue pun ngobrol gimana tadi tamunya pembahasannya apa lagi? Aja masa podcast lagi. Ntar. Tapi kalau anak yang ngajak ngobrol gimana? Hah? Kalau anak yang ngajak ngobrol. Nah itu lebih happy gue. Sama anak sih gue main bola mau dalam rumah mau apa. Oh, Happy malah gua. ngecas ya. Bener. Gitu. Sedangkan kalau tayangan gue
upload nih, terus bini gue nonton. Lo TV selalu gue omelin tuh. Matiin gue bilang. Capek lagi gue denger suara gue. Oh iya. Terus nonton di handphone gue. Kayak gini lu keren nggak? Enggak, kalau ini gue happy, serius. Karena ini vibe-nya nggak podcast. Nongkrong. Kalau podcast gue mungkin Kan terstruktur ya kalau podcastnya mungkin ya. benar. Harus ini, harus Apalagi ini. kalau berdua kan Rap ya. Apalagi kalau tamunya lu nggak bisa ajak ngobrol. Sorry. Itu kenapa saya Kalau udah nggak bisa diajak ngobrol terus tiap bentar gue ngeliat durasi itu. Masih 10 menit anjing. Ayo mas. Ini masih 20 menit. Mbak, ayo mbak. Ngobrol mbak. kenapa gua mau jadi host? Jauh berat, serius. Berat. Di kepala gue tuh selalu anjing nih kayak gini nih cuma 40.000 nih yang nonton nih. Apa nih? Nggak ada, biasa aja nih jawabnya nih. Udah malah kalau kita nggak enjoy waktu berasa lama banget lagi anjing ya. Betul. Itu real. Kalau udah seru 2 jam aman sama gue. Iya, agak kerasa tuh. Lu lempar apa dia jawab lama banget, alhamdulillah. Terus jawab terus. Berarti kalau ketemu lawan bicara yang suka cerita dan panjang sebenarnya Happy gua. Sama Andika Pratama terakhir tuh 2 jam. 2 jam dan gua belum puas. Nah, kalau yang gua tanya 1 dia jawab 1/4. Gini gimana? Ya gini aja. Gini aja bang. Oh gini aja. Tanya lagi set. Ya gitulah. Gimana dong? Jawab dong yang panjang. Kebalikannya Bang, kalau mau dibuang 1 dari 4 itu apa? Mau dibuang 1 ya. Jadi apa ya, sorry? musik, komika, Podcast FNB. musik, komika, F&B, podcast, sama film sebenarnya juga. Film kan baru gitu kan. Film baru. Empat ya. Yang mau dibuang ya. Sibuk banget nih. Gua rela kehilangan podcast sih. Gua rela. Upcore ya, stand up core kayaknya. Karena lo effort jadi lawan di sana ya. Kalau gua stand up rasanya gue tidak berterima kasih dengan rumah pertama gue. Akarnya situ sih. Akarnya gitu. Gua kalau seandainya kehilangan podcast, ya udahlah gue stand up lagi deh. Gitu. Udah open mic tiap hari apa segala macem. Toh jobnya ada aja. Kalau FNB, jangan dong. Jangan dong, sumpah itu yang bisa menghidupi kita semua. Makanya kayak kerja restoran pun kerjasama dengan perusahaan digital gua. Berarti kan saling berkesinambungan. Oke. Nah itu nggak bisa gue tinggalin FNB. Kalau podcast, oke lah. Berarti kalau F&B bisa dari kejar setoran dan taburai. Betul, itu. Kenapa nggak musik? Nggak bisa. Passion. Nggak bisa. Iya, jujur mungkin kalau dari bayaran mungkin paling kecil musik mungkin. Gitu. Ya, iya musik paling kecil. Tapi Cuman keluar ya. Itu gua nggak ngomong banyak gitu, nggak harus ngelawak, udah main aja. Ada vokalis gue juga, ya udah gue main happy ngeliat orang lompat mabok dikit. Oke. Iya lagi. Priceless. Betul. Kayaknya kalau musik nggak penting uang sama gue. On sih. Yang mana sih? Jadi nggak jadi. Sama Jadi lu yang ini sendiri. teman saya kemarin baru manggung. Wih, apa nih ngomong apa? Berapa 2.000 orang coy? Ngedrap. 30.000 jam. Anjay, apa aloy? Manggung semalam. Ikut aloy itu Iya. Nggak, berarti pertanyaan gua, ketika lu ngedram itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar. Nah, itu dia mau sharing ke kita semua. Iya baru ngomong, itu yang aku rasain kemarin. Enggak kan kemarin tuh ngomong gimana happy kan gitu kan. Kau nanya gitu, apa ya dopamin keluar. Aku bilang iya. Boleh saya bicara? Ya silakan, Bang Bijang. Boleh saya bicara teman-teman? Boleh. Udah pada ngumpul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang Pras. Dari kita bersembilan, jujur basis paling kuat TP. Kalau di Community base. Oh di fanbase. Community Fanbase base. paling kuat itu TP, dia punya fanbase namanya TP Lepsi. Epilepsi. Nah TP Lepsi ini adalah gabungan dari antara haters dia dan juga fans dia. Gabung tuh. Gabung. Bisa Mereka- gitu. Iya.
Mereka nggak terima bang kalau orang lain nge TP, nggak boleh, terima, cuma nggak boleh boleh. mereka. Cuma boleh mereka. Di gatekeep gitu. Eksklusif. Eksklusif. TP mukanya begini. Tapi dalam hati, alhamdulillah. Setelah kurang lebih setahun lebih ya bang ya, bisa kita bilang setahun lah ya. Setahun TPLFC berjalan, komunitas itu besar. Semalam dia manggung di Bali dengan 30.000 penonton. Ya. 30.000 lu manggung di mana? Di Bali. Di Bali. Boleh saya bicara? Ya. Kelab atau apa? Festival. Outdoor berarti nih. Betul. Itu aloy di Yang lu lihat kepala semua tuh ya. Kepala semua. Main ngedrum, biasanya ngajak foto kalau TPLFC yang kita semua tahu tuh cowok. Cowok. Oke. Bang TP, foto Bang TP. Wah, gua di TPLFC Medan nih. Biasanya. Kemarin janggal. Saya cek Instastory, beliau post perempuan ngajak foto bareng, captionnya TP Acu. Terus dia langsung bikinin tagline, Bang. Tagline langsung. Abang lecet aja ya. Ya, TP Acu. TP Acu. TP Acu suaranya mana? Ada tagline-nya. TP Acu. Ada satu tuh. Tunggu. Tunggu. Nih. Bentar lagi, Bang. Nih. Bentar lagi. Tuh. Iya. Ya. Tuh. Asoy. Jadi jawabnya gitu, TP Acu. Tapi omongan lu tadi kok relate banget sama yang kita barusan ke mall. Nah, jadi Kenapa? jadi kita tuh kan kalau lagi live gini kadang suka gabut. Kita IRL yuk. Kemana kek? Jadi tadi yang ngajak ke mall tuh Ibot, teman saya. Dia mau beli gitar. Emang sudah di planning dari Ya. kemarin. Objektifnya mau beli gitar karena Ibot pengen gitarnya ditandatangan sama semua bintang tamu yang kemarin. Gue juga mau dong punya gitar ditandatangan. Ayo kita ke mall jalan-jalan. Saya ajak beliau tadi bang. Bagi Pak? Boleh deh, aku gabut. Langsung begitu. Kita ke mall. Kan mau nemenin Ibot beli gitar. Belanja paling banyak. Bab. Paling banyak Diko dong. Enggak. Dealnya paling mahal. Bang pernah gue ke Ayon habis 8 juta. Tambah-tambahin. Seharga madu. Wih. Tambah-tambahin deh. Beli Ya apa kan aja, nonton Pe? bisa ngambek juga kayak istrinya. Bang Pres lo. Lu. Nggak sampai 8 juta enggak. Cu, sabar dulu, Cu. Tapi kocok ada cerita lagi ngomongin TP Acu. Apa tuh? Jadi tadi IRL, lu kan gue di belakang kamarnya depan sama kalian, ada minta foto wanita. Terus kayak TP mana? Aku mau dong, aku TP Acu. Asoy. Itu real. Jujur tadi lu orang gak ada yang denger. Ini cuma gue yang lihat. Ada pasangan suami istri. Yang cowok suaminya foto sama TP. Bang saya TP sih bang. Gitu. Istri yang foto itu. Terus sini gantian kamu yang foto katanya. Nah bang kalau istri saya TP Acu. Udah main di kopor. Ada main di ranah ini ya. Bapak sini percaya nggak sih? Enggak kan? Lu kemana-mana bawa stick itu lu. Jujur. Apa lagi tuh? Saya kemarin waktu lihat story, habis TP Acu, ada lagi cewek foto. Ini dapat stick dari Mas Tep. Bab. TP back barter ini habis main deh gini. TP Barker. Wih, dilempar. Nyangkut tuh ke jidat orang. Dan dia tadi beli stick lagi. Wih. Lempar lagi. Tadi gue liat ada stick deh. Itu. Mana? Wih. Itu dia emang bukan buat latihan, buat minta Buat dilempar. Buat dilempar. Fan service. 4 tusuk bang. Bakal dilempar. Ini Pro Max ini kan agak Pro Max ini kan agak mahal kan. Mahal bos Vino mahal itu. Punya. Iya. Satunya aja 200. Persis. Murah. Ada. Nih, udah ada 200.000. Bohong. 285.000. Stick doang buat dilempar doang nih. Nih, 200. Itu. Lu kalau main mulut lu gini nggak? Nggak capek, Pe. Lu nggak bisa marah, lu nggak bisa kesel karena lu yang mulai. Iya. Tiba-tiba cerita. Iya, tapi aku ngomongnya juga pelan-pelan, cuma aku kekau aja. Enggak, tapi semuanya denger di sini. Gini. Iya.
Iya, kemarin kan gue nanya, tapi kan ini kan tamunya lagi. Iya, Bang Pras. Sebelahan tuh, Pak. Sebelahan tapi kan Gak apa-apa, Pe. dengar. Karena cuma sebagian sini situ Aloy deh Iya, kenapa? Gua bela lu. Dopamin lu keluar kan. Saking keluar gini doang. Ada juga bang, kita sekarang main di makanan. Wis, makanannya gimana tuh? Abang pernah punya temen kagak sarapannya sushi? Sarapan sashimi. Udon, kadang udon. Sumpitnya udah pasti tuh stick ini nih. itu gila. Sushi. bahayanya di sini di bully loh. Ini orang jujur gue merasakan orang nih happy ngeliat. Ada loh Jawa sarapan sushi bang. Bang, udah ngapain lagi uduk. Udah ngapain lagi. Jadi ngomong masuk perjalanan ya. Ada hari di mana dia sehari nih ketiga tempat sushi berbeda karena sashiminya habis. Sashimi harus sashimi. Salmon sashiminya habis. Wah, Berarti SHG tuh ya yang dikunjungi ya. Tapi akhirnya dapat. Enggak dapat akhirnya. Bete dong. Tadi aja. Itu gara-gara mereka Jogja kan di Erok itu. Iya, harus bete sih. Enggak, nah paling netral nih. Tapi ya mau gimana kota Rominami? Tadi juga bang pas perjalanan bang. Iya. Jadi kita milih restoran mau makan apa. Pertama kita mau makan gyuraku. Gak jadi. Ada dua pilihan, Imperial Jelasin dulu kenapa nggak jadi. Imperial atau Sushi Tei. Jelasin dulu kenapa nggak jadi. Kita pada milih Imperial, dia bilang sushi aja nggak sih? Sushi aja nggak sih? Tempe tuh. Tempe ya. Nanti kalau lu orang makan Imperial, gua ke Sushi Tei sendiri deh. Nggak ada. Tambah dibumbuin lagi. Nggak ada kayak gitu. Akhirnya kita solving problem, tapi memang beliau kan lumayan bijaksana ya. Bilang sushi teh aja on me. Dia bilang gitu. Dan akhirnya sushi teh penuh, tetap di restoran Jepang. Makan sushi juga. Sushi. Habis 3 juta bang. Dan yang bayarin 3 juta. Yang Bayarin dia. Beliau. Kalian semua nih Tapi kenapa emang itu challenge. Jadi challenge kayak biasa game-game ini yang di TikTok. Ini pakai debet siapa, mbaknya pilih. Kebetulan yang kepilih debet dia. Tapi kita nawarin bang. Nawarin. Udah patungan aja. Patungan aja. Gak seru dong. Challenge is challenge. Iya. Tapi gue mau nanya, kenapa harus sushi? Orang ada bilang, kenapa Bandung? Lu kenapa sushi? Sorry banget nih. Sorry banget. Kalau gigi rusak mending makan bubur. Sorry banget juga. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, sorry banget. Kalau lu bilang karena gigiku rusak, lu pertama kali datang ke season 2 itu selama 3 bulan lu makan nasi pakai bakso sama ati ampela. Lah, ati ampela itu gampang banget dikunyahnya. Ampela gampang. Dia apa yang ngomong? Ampela gampang. Ampela ini Orang F&B ampela gampang. jelasin dulu. Bentar. Masih ada gigitnya. Ati ampela yang kumakan itu cuma atinya, ampelanya nggak pernah kumakan. Tuh, beda lagi. Bakso gampang. Bakso gampang. Atinya maksudku, jadi ampelanya selalu nggak kumakan. Tapi dia kadang sushi bosan. Ini terjadi pas kita masih tinggal di BSD bareng. Tiap pagi sarapannya Marugame udon. Sampai sekarang. Dia saking sukanya sama sushi, katanya sushi teh ganti aja lah jadi sushi P. Sekarang kalau ketemu bakso, baksonya dijagling. Tapi saya juga saksinya bang, waktu itu pernah katanya yuk makan sushi yuk, terus saya kayak ayo makan, terus dia nyari sashimi gak ada, terus ya udahlah makan sushi aja hari itu, cuma memang agak cemberut dikit. Besok dia langsung ngomong lagi, yuk makan sushi lagi yuk. Sekarang udah sashiminya nggak terlalu seger. Iya, maaf. Namanya ini Udah tahu kualitas. Berarti biasanya orang makan sushi udah tahu segar nggak segar, udah dapat sushi yang mahal. Sama kayak makan durian, udah makan durian yang enak, turun ke yang lokal nggak masuk. Mungkin Bang Pras belum 100% percaya. Ada videonya Bang Merugame. Hari-hari itu Marugame udon. Bener, makanya lu disebut kota Rominami. Ngomong-ngomong duren. Durenin le. Duren yang di duren. Ada sehari datang tuh duren montong kan mahal tuh. Iya.
Ya udahlah, itu kan bisa 1 jutaan tuh. Iya. 1 jutaan kita makan nih. Kebetulan beliau nih yang bayar. Makan, bilang oke lah, durian pada umumnya kita makan, we move on kan. Besoknya beli lagi. Gua tanya dong, kok lu durian lagi? Ya aku suka, kenapa? Kayaknya belum puas mungkin. Tapi lo emang suka banget durian memang. Suka banget. Gue kirimin ntar besok mau nggak? Blackton. Ada Blackton namanya. Ada Blackton. Tahu kan? Nah, abis itu lo nggak bisa lagi ke Montong. Hati-hati kalau makan durian. Ntar gua Sama kirim. musangking enakan mana? Mainannya musangking dia Bang. Bisa sama montong kan. Berubah. Jujur di rumah gua nggak ada musangking sih, musangnya ada. Kalau musang Kejebak nggak sendiri ya. ada. Kejebak sendiri ya. Bahas lifestyle saya boleh izin lanjut? Boleh. Boleh izin lanjut ya. Ini lebih ke lifestyle Mas Fe yang belakangan ini mulai ke rockstar. Ya. Jadi pada satu hari dia gabut. Ya. Terus dia kayak, aku ngapain ya, Cuk? Aku bosen. Aku ke iBox ah. iBox. Kucuk. Pulang sore. Dari mana Mas P? Dari ini, iBox. Beli apa? iPhone 17 Pro Max. Berapa giga? 512 sih. Cuman gongnya di sini. Berapa harganya? Aku lupa, Cuk. Fuck price tag. Bentar. I want it, I got it. Kayaknya si mbaknya baru bilang, Mas ini yang 512 udah gesek aja. Memang ada masalah diingatan, Bang. Udah gesek. Buru mbak, saya mau ke sushi. Makanya ngomong, totalnya segini. Apa memang tadi ada masalah sama ingatan? Iya. Harga nasi, ampela sama bakso ongkirnya berapa? 8.000. Masih Karena itu nggak masuk akal. Tapi harga iPhone di dia masuk akal. Saya izin lanjut lagi ke lifestyle-nya boleh? Saya sadar kan, ini Greta nonton loh. Ini Greta nonton loh. Kita bisa berantem loh. tolong diaudit bener. Tolong diaudit ya. Ini tidak ada hubungannya. Bentar. Sabar, Ini Ben. tidak ada hubungannya sama pergaulan ya. Kami tidak. Bentar. Ini Bang Pras tadi berantem gara-gara madu loh. Biasa. Jadi kita mau cerita tadi Bang Pras mau dengar kan? Sangat mau denger. Gue menghargai Bang Pras. Bener, gua tuh udah excited denger dari makan sushi pagi-pagi. Yang mulai duluan siapa? Itu yang kurasakan. Emang kita bully? Dulu nih, lu bayangin kan sampai akhir pasti diem aja lu kan. Waktu lu di BSD, kan dia tiap hari makan nasi, ati ampela goreng sama bakso goreng ada sambal gitu. Sederhana. Itu sering ada sisa terus ditaruh di dapur. Karena kan aku sering di dapur, aku coba cek lah harganya berapa. Aku lihat, nasi ampela goreng, ati ampela goreng sama bakso goreng bisa 95.000. Sama ongkir 50.000. Jadi 140. Ayamnya tidur pakai AC. Triknya adalah itu makan setengah buat pagi sama malam gue bagi dua. Gua akuin nyenyak. Pun dipotong pun kagak gerak dia mah yang udah digini. Atur. Niko juga boleh cerita Niko nih. Kalau bicara soal tidur saya boleh tambahin? Boleh. Ini baru terjadi tadi ya. Saya juga agak kaget ketika dia lagi tadi mengonsumsi sedikit salmon makinya. Dia berbisik ke saya, abis ini aku mau ke Samsung, Cok. Ngapain kamu masuk Samsung? Wih, kita berdua doang loh ya. Aku mau beli gelang tracker gitu, Cok. Hah? Buat apa? Kok tumben lu pengen beli gelang sejak kapan? Iyalah, aku kan sekarang harus ngecek kualitas tidurku, Cok. Kalau ini soalnya gue lurusin, Mike. Kebetulan kalau itu Real Madrid minta. Jadi semua pemainnya diminta.
Anjir, sampai kualitas tidur harus dicek sekarang. Kayak dulu udah punya, abis itu hilang bang. Mau beli lagi ya. Boleh saya bercerita? Boleh. Soal festival Bali itu lempar-lempar drum itu bukan pertama kalinya. Jadi ini pernah terjadi di festival Pesta Pora namanya. Oke. Festival yang sangat besar sekali ini ya. Pesta Pora. Apa dong? Gue juga ngerokok. Pesta Pora. Jadi pas hari H memang saya dan TP itu masih belum kepikiran baju apa mau pakai. Jadi saya sama TP, saya ke mall. Kita ke Central Bank. Saya potong rambut. Ke mall dulu nih. Mall dulu nih. Cari outfit. Kalau saya memang kan nggak ngerti musik nih, saya diajak-ajak aja. Jadi ya udahlah sekalian nih, sekali deh. Saya nggak ada outfit yang bagus. Saya beli outfit. TP beli di toko yang sama. Itu seperti fashion outlet yang lumayan mahal lah. Yang satu style itu bisa jutaan. Satu style aja bisa jutaan. Jadi sampai ke bawah sama saya beli satu set. TP juga beli satu set. Ya jutaan lah kita sampai dapat. One fit bang, kebayang lah kalau one fit ya. Festival pun datang. Pesta Pora, akhirnya kita manggung, ya kan kita closingan kalau nggak salah ya. Iya, closingan. Main closingan. Dia dengan lu main drum ya? Tentang. Jujur waktu itu saya tidak lihat apakah dia lempar stick. Tapi yang saya notice pas sudah kelar, kita kan ke backstage. Ya bu, jaket lu mana Pe? Aku lempar ke fans. Wah, ini real rockstar sih bro. Saya melanjutkan cerita tentang outfit ya. Kalau kita kasih dulu deh buat yang ini. Sebelum ke Jadi gini, Boleh. waktu aku pertama kali datang, Sebentar dulu aja deh. Oke. Bintang tamu adalah raja. Saya melanjutkan tentang outfit. Kita balik ke rootsnya dulu ya, dari mana dia berasal. Mas P adalah salah satu orang yang paling keras kepala soal outfit. Betul. Kita pernah menasihati Mas P ganti bajunya ini kayaknya lebih bagus deh. Tapi kurang tepe, Cok. Aku tuh gak bisa, gak nyaman. Kayak bukan aku. Jadi backstory-nya dia selalu pakai kemeja flanel. Flanel. Kotak-kotak. Dan dulunya dulu pada awal-awal nyampe di Jakarta. Iya, dan Mungkin ada grunge-nya mungkin ya. nah, itu karena aku ngefans sama Ariel aja. Iya. Intinya Intinya dia gak mau disuruh ganti baju. Akhirnya pakai bajunya begitu terus ya kan. Tapi satu saat berubah, ya kan? Gimana tuh? Berubah, dia mulai pakai baju yang mulai oversize, loose pants. Oh, mungkin kayak udah melunak kali hatinya. Saya pikir cuma nyampe melunak. Ternyata nyampe ke step yang berikutnya. Apa itu? Dia mulai gini. Outfit kau udah mesti ganti sih. Wah, udah menilai. Bentar gini. Menilai. Klarifikasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa penggiringan opini. Sabar dulu, sabar. Jujur, Ivan Gunawan kalah. Gini. Kalah. Gini. Kalah. Pertama kali memang pakai flanel kan. Kenapa aku lempar yang tadi ya? Kenapa aku lempar? Karena itu aku di Pesta Pora pakai flanel biar lucu-lucuan aja. Dan aku berpikir flanelnya nggak akan aku pakai lagi. Karena kalau pakai gila. Emang dibeli untuk dilempar. Karena kalau aku pakai pasti dibully sama nih kontol-kontol ini gitu loh, Bang. Tapi Pe, itu flanel berapa harganya? Jujur kita tahu ya. Jawab. Gak bisa bohong, kita beli bareng. Sumpah demi Allah. Sumpah aku lupa, sumpah. berapa? Ingat. Enggak. Apa? Ini mana? Itu dia beli sama gua, bukan sama lu. Yang USS? Bukan USS. Oh iya. Oke. Beli sama gua, kita jadi ke store. Jadi tuh flanel tuh bagus, Korean look gitu. Oke. Menurut gue berapa? 950 flanel dilempar ke orang. Kita baru ngomongin outfit. Ya. Nyadar gak itu kalungnya? Bagus ya, aku nanya ke kau ya. Iya. Kita di Bali kemarin sebelum konser kita jalan-jalan dulu ke store yang ada branded ya. Yang lihat bagus gak ya kalau aku pakai ini? Bagus-bagus aja gue lihat. Anjing. Enggak bun, jangan percaya bun ya. Jangan percaya bun. Enggak bun. Apa itu kaos? Kalung. Tadi ngomongin outfit. Ya. Aksesoris. Kalung 5 juta. Enggak, jangan percaya, enggak. Enggak. Wah, respect sih. Enggak.
Respect sih. Gua saran sih kalung jangan di leher, di jidat. Karena mahal banget bro. Karena mahal banget sih. Enggak, yang masalah Yuka kenapa ganti outfit gitu kita mau Enggak itu dulu kan. Kalung berapa harganya? enggak sampai. Berapa? Sama sebentar. Bab, Sadar gak? Antingnya baru. Rockstar. Tapi ngomongin aksesoris, tiap hari kita sebagai manusia pasti mandi. Pasti. Normalnya sabun, cap, 65. Normal nggak sih sabun? Kita tinggal 1.000 akhirnya. ayo terus aja ke TP biar naik. Start ya. Ngomongin manusia tiap hari mandi, pakai sabun gocap. Tanya Bang Pras berapa sabunnya? Bang Pras harga sabun berapa? Ya paling 30.000, 40.000 lah. Normal lah. Jadi gue punya temen bang. Ya. Sebelum start ini kita belanja ke mall. Belanja sabun gitu-gitu. Sepakat gue udah beli, sabun normal aja bang ya. Iya. 40, 65 gitu. Bener. Dia nggak beli sabun. Naik kita 2 lantai, masuk ke toko. Beli, bayar. Tahu harganya berapa sabun? Gope. Jujur, body shop bayar sama gue. Body shop. Body shop. Coba lu lihat itu sampah mobil kali. Kulit apa ini? Enggak, kok jangan percaya itu karena enggak. Izin mau menambahkan. Lu mau cuci salju? Aku baru tahu semua loh ini. Ngentot. Saya cukup kaget mendengar cerita Bung Niko tadi ingin membeli tracker untuk mengatur kualitas tidur ya. Saya cukup kaget karena sebenarnya beliau sudah tahu dalam jangka waktu dekat mungkin 2-3 hari lagi kita akan mendapatkan jam secara gratis yang dapat bisa mengatur. Oh iya. Beli ya? Iya. Boleh saya tambahkan cerita itu? Iya. Jadi tadi baru Wah saja. ngentot. Itu saya bisa menjawab pertanyaan Kita Anda. positif dulu, siapa tahu dia mau pakai 2. Bisa kan? Gini dulu bentar. Yang mau datang itu kan konsep yang gede gitu loh. Kan kalau ini kan enak buat gitu. Ya udah deh, nggak di tangan, di kaki dah. Nah, berarti kesimpulannya sekarang beliau udah bukan fungsi, tapi kenyamanan. Iya. buat tidur yang gede kan kurang gitu. Enggak, kalau ketinggian seransel emang kurang. Perihal outfit saya boleh berbicara. Boleh. Salah. Boleh. Outfit. Jadi waktu itu ada sebuah kejadian di mana kita dipanggil ya buat project video klip ya. Jadi disiapkan bajunya gimana? Kata si Niko sama Mas P, bebas, senyaman kau aja. Oh yaudah kita Niko pakai baju yang dari rumah dia. Ya, bawa. Saya bawa. Saya juga bawa sendiri yang saya udah pernah ada. Oke, berarti udah prepare sendiri. Iya. Prepare sendiri bang. Ketemu kau apa? Lu ketemu sama Mas P di sana ya? Ketemu. Mas P baju outfitnya di mana? Bentar, aku belanja dulu. Yes, hilang dia bang. Hilang. Belanja dulu. Berarti setiap gua Nggak gitu, setelah gitu. gua dengar, berarti setiap ada momen yang cukup penting harus beli dulu. Aduh, bang. Maksudnya kan kadang kita ya udahlah ini gitu ya kan. Chris Brown mana boleh Chris Brown? Tapi memang di kejadian MV itu ada yang kalian belum tahu teman-teman ya. Ada lagi? Itu tervalidasi memang karena ini yang bisa jadi saksi adalah adiknya Aloy. Ya, jadi adik Aloy di project itu jadi MUA. Ya. Ya, ada saatnya waktu itu setelah saya make up, aku bilang ke Mas TP, "Mas, make up." Oke. Dia duduk, dia tanya ke adiknya Aloy seperti ini. Jesse, MUA itu kepanjangannya apa? Make up artis, Mas. Oh, berarti aku artis ya. Astagfirullah, itu bercandaan dong. Buat nyairin suasana aja. Buat nyairin suasana. Validasi. Dia butuh validasi tuh. Artis. Bercandaan. Artis. Kalau bercandaan sih ngasih pansel, kalau ini mah pertanyaan. Kagak tahu MUA tuh. Iya. Gokil sih. Emangnya nggak ada topik lain ya? Tapi kita senang. Gua happy juga sih. Gua happy juga sih. Enggak semuanya senang kan.
Bisa lihat ekspresi tubuh saya. Gue baru dengerin ini semua. Gila, Rap. Dan gue, ngentot. Enggak, Rap, enggak. Lu kemana-mana harus beli baju dulu nggak? Lu nampil gitu DJ gitu. Enggak. Harus ke Ion dulu kan. Mau DJ nih. Nah, tapi nggak apa-apa tuh. Gua Iya. Bagus. Tapi tadi di mobil beneran gue ngomong nggak apa-apa ya, self reward. pun nih gua membela lu ya. Lu mau lempar baju, menurut gua itu hal baik karena jatuhnya hibah. Iya. Tipis sama Ria sih. Harusnya pakai mic itu. Ini saya lempar ya. Jujur 950.000. Waduh. Kalung sih hati-hati. Enggak. Pas foto-foto lu pegangin terus tuh kalung nih. Enggak sampai segitu beneran, enggak sampai. 3 juta. Enggak sampai juta, ratusan ribu, 100 ribuan nih. Bohong. Tapi sampai outfit belum kelar di situ. Wis, lagi. boleh. Udah pada ngumpul nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada satu hari saya diajak teman saya dan pacar saya untuk ke sebuah event garage, garage sale gitu. Ini sepatu. Ini mau digelintir kayak gimana nih sepatu? Segala macam. Akhirnya memang diskonnya 30-40%. Oke. Ya, dari sebuah merek lah. Kita tidak perlu sebutkan. Kita berpisah. Hap. Saya ambil lumayan banyak. Saya ambil 4 pasang. Oke. Tapi 2 saya buat adik saya. Sepatu basket. Masuk akal. Dua memang buat saya pribadi segala macam. Akhirnya kita berpisah, kita bayar masing-masing, kita ke bawah. Tebak dia beli berapa? Berapa pasang? 30. 3 pasang. Buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Kakinya 6. Dua kan dikasih. Satu gara-gara video. Ada. Tetap 2 tiga dikasih. itu. 3 itu. Apa-apa, Nggak saya ada reward. bukti, nggak ada bukti. Ada bukti. Jadi satu itu ada video. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Tadi juga kita ke toko musik teman-teman. Ya. Kita mempunyai kahon di sini. Ya. Ada. Ya, ada jelas. Buat kita akustikan iseng-iseng. Ya. Ada teman dekat saya bermain kahon di sana nyoba-nyoba. Ya. Oh enak nih. Bisa colok listrik. Tapi dia tidak suka karena suaranya tidak sesuai dengan keinginan dia. Enggak bulat katanya. Enggak bulat. Oh, nggak bulat. Nggak bulat tuh gimana tuh ya? Kayak gitu. Akhirnya ras. Singkat cerita kita pulang. Ini berarti ya? Iya. Enggak gitu. Ini mah A, enggak O. Terus. Singkat cerita kita pulang. Tahu kata apa yang terucap dari dia? Apa tuh? Overthinking, cok. Aku harusnya ngambil tadi. Enggak. 1,1. Tahun doang tuh. Kenapa aku kepikiran? Karena itu ada barang rusaknya habis gitu diskon 50%, sisa 500.000 untuk kahon. Kita bikin kepikiran. Tapi 500.000 murah. Apa nih? Yeah. Kegiatan apa nih? Permisi bapak-bapak. Permisi bapak-bapak. Tadi udah nyampe apa aja tadi? Aksesoris, Aksesoris, baju, sepatu, sabun. Sekarang kita lanjut ke perawatan boleh? Ya. Jadi pada satu hari di sore yang cerah, tiba-tiba teman jauh saya menelpon. Dia memang suka perawatan. Iya. Dia nelpon, halo Yuk, kenapa? Tadi gua nggak sengaja ketemu sama salah satu member. Di mana? Di dokter kecantikan. Hah, di dokter kecantikan? Siapa yang ke dokter kecantikan? Inisial aja, inisial. Tepe. Itu kan kau tahu sendiri jerawatku gila banget pada saat itu. Kesana biar jerawatku hilang. Ini yang warna hijau, Yuk. Hah? Yang warna hijau. Apanya? Itu karena kan jerawat. Kecantikannya warna hijau. Nggak tahu warna apa, cuman yang nelpon white moon. Soalnya gua di kamar mandi atas ada sabun warna hijau. Oh. Kau tahu sendiri jerawatnya Seharusnya gimana? kita tanya kan? gini. Enggak, gua emang lagi peruntusan juga muka gua. Tapi gua perawatan tuh agak berat hati gua sampai masuk ke ruangan perawatan itu. Apa yang lu rawat muka lu? Oh, itu bener-bener jerawatnya banyak banget. Iya, ngapain? Apa? Ngilangin Treatmentnya apa? Treatmentnya? Di laser gitu. Laser. Iya, dan seperangkatnya udah tahu. Dena salmon. Enggak lah. Enggak. Jujur. Nih ya laser ya, gue juga pernah laser sekali. Tapi itu endorse. Harganya pasti di atas 7 juta. Diem kan? Laser doang, buka doang di atas 7 juta tuh.
Karena itu berantakan banget, memang udah banyak banget, udah sampai ke dua yang kasarnya yang di bawah itu kok nggak kelar nih. Berarti harus ada treatment berikutnya dong. Iya, akhirnya pakai treatment itu. 12 juta. Maksudnya sebelumnya gagal, akhirnya pakai itu berhasil gitu. Alhamdulillah berhasil. Cuma kan tandanya kan berarti memang tabungannya lebih banyak dari itu. Iya. Selain tabungan, gue juga membela nih. Berarti lu udah melek akan tubuh lu. Self care. Iya benar. Buat muka lu segala macam. Wow. Apalagi kan Ini pelajaran juga buat gue juga harus. Kayak ini bajunya gigs dikasih sama subscriber gue. wah kalau jadi rockstar nggak boleh. Ini juga dikasih sama Brevi, ini dikasih. Gak usah panik. Ini perhitungannya gila banget gitu. Bisa nggak panik. Gak usah panik. Sebenarnya dari semua cerita kita semua happy ya. Happy. Tapi ada bunda di rumah nonton gini. Nah, lihat ayahmu nah. Boleh kirim duit, Peng. Udah. Bunda. Audit. Di mana sih? Gembar. Wis Anang jujur. Anang. Dewi Persik. Tapi selagi semuanya tanggung jawab terpenuhi, Berarti lu sekarang lokal heroes Jember. Saat ini itu lokal hero-nya dia. TP lah top tiernya sekarang. Tapi ini dari tadi kita ngeledekin bercanda jokes, cuman emang beneran kita bangga. Maksudnya lu Bangga. progresnya kayak Kita plus dulu dong. Rezeki memang harus dinikmati, Bu. Iya, Itu. Habiskan aja, Be. Habiskan semuanya. Enggak segila itu. Yang penting jangan ingat keluarga, jangan lupa sama keluarga. Itu yang paling selalu ingat ya Wajib Mas, selalu ingat. Ingat ya, Ya, Mas, bye deh, bye. Karena pintu rezeki pertama itu adalah keluarga. Nomor satu. Tapi kok jangan percaya 100% mentah-mentah kayak gitu. Dibubu-bubu ya marah orang. Tapi tadi kalian cerita ada yang berbohong? Enggak. Asli semua ya. Asli semua. Yang berbohong tuh yang kepala hijau tuh. Wah, jangan sampai dia akan bicara ya. Mendingan lu asal ngomong. Oh iya. Buat yang dapat flanelnya, tar dulu ya gua mau ngomong nih. Buat yang dapat flanelnya TP, tolong dijaga. Di sini udah kebuka 950.000. Oh. Ya, tolong dijaga. Kalau bisa dilaminating. Ya. Panjang. Panjang. Kalau nggak post deh, tag Piara Aklen dulu kita mau lihat. Masih ada gak ya? Iya. Siapa sih? Memang kalau pas lagi manggung tuh adrenalin tuh susah ngontrol. Kita happy apa aja kita kasih. Itu baju Niko juga dilempar. Teman Niko dilempar baju dia. Lempar aloy. Baju lu dilempar aloy kan? Iya. Bukan kemauan lu kan? Dan mohon gua. Tapi diganti nggak lo ya bajunya? Megap gitu. Dari pembelaan dah. Mantap 300. Jangan gitu loh. Kok jangan gitu loh. Arab ngelihatnya kayak aku boros banget, enggak loh anjing. Gak ada yang bilang boros. Selagi lu masih bisa ngatur, nggak apa-apa, santai. Santai. Anak dulu Salah zaman hidup nih kayaknya gue nih. Gila bisa gitu ya. Cara orang bahagia beda-beda. cara bagi orang beda-beda. Lu nggak boleh ngejudge juga. Iya. Apa ya? Jujur kita kaget juga. Yang penting kan pengeluaran harus pendapatan harus lebih gede lagi. Kayak gitu-gitu sih Rap anjing. Kok bisa percaya ya? Percaya lah orang pendapatan semua gue lihat. Gimana tahu dia? Semua tahu. Gokil. Pendapatan dia kan gue lihat semua. Gokil. Makanya gue kaget. Oh Agak bisa kaget. boros itu gitu. Tapi nggak apa. Kamu lihat pendapatannya, pengeluarannya enggak segede itu. Ini bukti dari kerja keras. Sama kata orang keren apa namanya? Enggak. Star syndrome itu tidak selalu jelek loh. Iya. Tidak selalu jelek. Starnya sindromnya mungkin kebeli baju, beli barang. So, Karena emang bagus kebutuhan. lah. Kebutuhan. Startnya aja belum, mau sindrom gimana sih? Kalau itu lu munafik sih menurut gue. Lu udah star. Siapa yang nggak kenal lu? Banyak. Coba lagi deh. TP Acu. Itu bercandaan naik. Asli chat berantakan banyak. Asoy nih. Asonya sih gimana? Asoy. Tuh, asoy. Ngeri TP Acu, TP LFC siap-siap bubar ya. Udah mulai kalah. Ini udah kalian kalah. tidur mulai jam berapa biasanya kalau tidur? 6, 5, 4, 5. Jam 5. Ya, Tapi udah mulai berantakan ya. udah berantakan sih. Kemarin sini kok jam 8:30 tidur.
Udah naik. Iya, udah gila. Terus lu tidur bangunnya jam berapa tuh? Jam setengah? Jam 3 ya bang. 3 sore. Jam 4 kok tadi. Jam 4 udah turun dari anak bang. Dulu masih jam 4 ya, setengah 5, sekarang udah jam 6, 7. Makin geser. Ngapain aja tuh kalian tuh ya? Ngobrol aja Bang Pras. Tapi gue happy banget sih ngelihat ini gebrakan baru di dunia YouTube. Gue apresiasi. Terima kasih bang. Iya, Bang Pras juga terima kasih udah nyiapin waktu buat kita. Nyempetin datang ke sini janjinya. Gua kan udah minta malu dari podcast kan. Undang gua dong, gua bilang. Bang Rak mau kan bener kan? Oke, Rak ya. Oh, sorry gua. It's okay. Kenapa harus dibalas-balas? Tadi kan lagi ngobrol, gua kira ini apa gimana? Sorry tadi. Enggak, terima kasih gua udah diundang ke sini. Lu gila ya? Aburai cobain kali. Ntar dulu. Nih, ini ada dua pertanyaan ini selalu gue tanyain ke bintang tamu. Yang pertama tadi udah gue tanyain, yaitu satu, lu drain apa enggak? Jawabnya enggak kan, karena lebih ke nongkrong kan apa segala kan. Dua, nah di sini tuh bintang tamu tuh nggak ada yang kayak oke cuma sejam ya, oke 1,5 jam mudahan ya, apa segala nggak ada, bukan kayak podcast gitu, closing gitu nggak ada gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa gitu kalau lu di sini terus apa lu harus cabut apa gimana gitu gue nggak tahu. Agak santai aja Nah itu gua. maksud gue nanya dulu, Kenapa memang? Biasanya ada tamu yang gua sejam ya gitu. Ada aja. Enggak. Cuma Maksudnya mindsetnya takutnya lu berpikirnya, wah gue mesti cabut di 1,5 jam nih, 2 jam enggak? Kalau di sini kita bebas. gitu. Dan dari kita pun pengennya lu juga, maksudnya kalau emang udah cabut nih, udah Enggak. aman. Masih aman gua. Santai, Bro. Kenapa dong? Hah? Kenapa ini? Nggak apa-apa, itu buat Dia kan juga takutnya yang tamunya nggak nyaman. emang selalu kayak Emang gitu. Gue tadi tanya ke tim gua, ini gua berapa jam kan biasanya ada durasi kan? Maksud gua Terus 1 jam sampai 2 jam bang. Kalau lebih, gue bilang gitu. Nggak tahu deh, makanya kalian jawab berarti nggak aman. Ya lo nginep, kamu pertama yang nginep loh. Iya. Nginep nih. Belum ada yang nginep. Satu kasur kosong, ada satu bang bed kosong dia. Jujur, di atas gua kosong. Iya. Bang Pras, rekor masih dipegang sama Karya 8 jam ya? 8 jam. 8 jam di sini. kalau nginep, di luar maraton. Kalau di luar maraton Brian nginep. Iya. Oh, selama maraton Rich ini. Brian. Selama maraton ini paling lama 8 jam Karya. Ngalir dulu aja gitu. Let's go. Santai Tapi gue. sih nggak boleh sedang orang. Santai gue udah bilang kan. Apa yang terjadi di sini? Santai gue. Tuh dari Lihat jam. Kagak Tapi gue. lihat jam. Santai. tapi langsung let's go-nya, let's go 4 juta.